Bab 221. Setelah memikirkannya, Su Xiao diam-diam meninggalkan ruangan. Sebagai tindakan pencegahan, belum lagi karena sistem telah memberikan tugas, hal itu pasti terjadi. Halo, nak, kenapa kau punya waktu untuk meneleponku hari ini? Ada yang bisa kubantu? Ye Feng berkata sambil tersenyum kepada Su di ujung telepon. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Feng, Su Xiao juga merasa malu, karena Su Xiao merasa sepertinya memang benar bahwa setiap kali ia menghubungi sang guru, itu karena ia perlu merepotkannya. Haha, guru benar-benar pintar. Aku benar-benar perlu meminta bantuan guru. Yah, aku tidak tahu tentangmu, nak. Aku takut aku akan lupa ketika aku tidak ada urusan. Mari kita bicarakan sesuatu. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Feng, Su Xiao hanya bisa tersenyum, karena Su Xiao benar-benar tidak dapat menemukan bantahan. Yah, saya tidak tahu apakah ada anggota keluarga Ye yang bekerja di Provinsi Sichuan. Anak itu mengalami sesuatu di sini dan membutuhkan bantuan petugas pemerintah, tetapi dia tidak punya cara lain, jadi dia harus bertanya kepada Tuan. Su berkata kepada Ye Feng sambil tersenyum. Yah, saya tidak begitu paham tentang ini. Saya harus bertanya kepada Ye Xiu, putra kedua, untuk mengetahuinya. Lagi pula, Tuan tahu, saya tidak peduli dengan urusan keluarga. Tunggu sebentar, saya akan bertanya kepada Tuan kedua, lalu saya akan memberi Anda jawaban. Tapi jika Anda memiliki masalah di Provinsi Sichuan, jangan sebutkan. Katakan saja langsung. Anda harus tahu bahwa Tuan selalu di pihak Anda. Jika Anda memiliki sesuatu, Tuan dapat membantu Anda. Ye Feng berkata sambil tersenyum kepada Su di telepon. Saya tahu, Tuan, Anda dapat yakin bahwa orang yang dapat membuat saya menderita belum lahir, tetapi beberapa hal masih perlu diselesaikan oleh petugas pemerintah secara langsung. Setelah itu, Su Xiao menutup telepon, karena Su Xiao tahu bahwa hal berikutnya, Tuan Ye Feng, akan melakukannya untuknya. Dan meskipun pada akhirnya tidak ada jalan keluar, Su Xiao juga percaya bahwa ia memiliki kemampuan untuk menjamin keselamatan keluarga Jiang. Karena Su Xiao tidak percaya bahwa Zhang Yi, seorang wali kota kecil, dapat menguasai kekuatan besar apapun. Setelah memikirkan hal ini, Su Xiao membawa Jiang KR untuk tidur nyenyak. Malam ini adalah malam yang paling praktis bagi Su Xiao untuk tidur. Ketika ia bangun keesokan harinya, Jiang KR sudah sibuk di dapur bersama ayahnya. Bangun! Melihat Su Xiao bangun, Jiang KR berkata kepada Su Xiao, tetapi ketika ia melihat Su Xiao, Jiang KR sedikit malu, karena ketika ia bangun di pagi hari, Ibu Jiang mengatakan sesuatu kepada Jiang KR. Mengenai apa yang dikatakan Ibu Jiang, yang dia katakan hanyalah agar Jiang KR tersenyum pada Su sesegera mungkin. Wajah Jiang KR memerah. Setelah mandi sebentar, Su Xiao sarapan bersama keluarga Jiang. Setelah sarapan, Su Xiao tentu saja siap memenuhi janjinya, jadi atas permintaan Su Xiao, keluarganya pergi ke daerah dengan mobil. Sesampainya di daerah, Su Xiao dan keluarga Jiang pergi ke rumah dengan harga menengah, tetapi banyak orang sombong di mana-mana. Karena Su Xiao dan rombongannya datang melalui jalan tersebut, mereka tidak mendapat sambutan hangat ketika tiba di pusat perumahan. Meskipun banyak orang memandang Su Xiao, kebanyakan dari mereka tertuju pada Jiang KR dan Jiang Mu. Melihat perlakuan dingin yang diterimanya, Su Xiao berencana untuk pergi dari sini. Lagi pula, ada lebih banyak perusahaan real estate, jadi dia tidak perlu bergantung di pohon. Tepat ketika Su Xiao hendak berbalik dan pergi, seorang gadis muda datang dan berkata dengan hangat kepadanya. Maaf, Tuan, hanya karena toko sedang ramai, jadi saya mengabaikan Anda. Saya akan meminta maaf kepada Anda terlebih dahulu. Sebenarnya, Su Xiao tahu alasan mengapa tidak ada yang datang untuk menjamunya tadi adalah karena ia berpikir karena Su Xiao dan rombongannya bahkan tidak punya mobil, mereka pasti tipe orang yang tidak mampu datang dan melihat-lihat, jadi mereka tidak ingin saling menjamu. Lagi pula, Su Xiao dulu bekerja sebagai agen real estate, jadi ia tahu detailnya dengan jelas, tetapi ia tidak keberatan. Lagi pula, orang lain sudah meminta maaf, jadi ia terpaksa melakukannya. Tidak apa-apa. Semua orang sibuk membuktikan bahwa propertimu bagus. Tolong bawa kami melihat rumah itu. Aku ingin villa keluarga tunggal. Setelah kata-kata Su Xiao keluar, bukan hanya orang-orang yang datang untuk berbicara dengan Su Xiao yang terkejut, tetapi juga keluarga Jiang di belakang Su Xiao. Lagi pula, villa dan membeli suite adalah dua hal yang berbeda. Xiao, lupakan saja, hanya aku dan bibimu. Kita tinggal di rumah sebesar ini. Itu mubazir. Tidak perlu, kata Jiang Fu kepada Su sambil tersenyum. Ibu Jiang, yang selalu setuju dengan Su Xiao, tidak berani melanjutkan pembicaraan kali ini, karena ia juga tahu bahwa villa itu tidak sederhana. Tidak apa-apa, Paman. Karena Paman bersamaku, Paman hanya perlu mendengarkanku. Namun,
kata-kata Su Xiaoji benar-benar sombong bagi para penjual tua yang berpengalaman. Karena di mata mereka, melihat Su Xiao datang ke sini hanyalah sebuah taksi, bagi orang-orang seperti ini, mereka memiliki banyak kontak. Meskipun terkejut, mentalitas penjualannya relatif baik, sehingga ia dapat segera pulih, dan kemudian mulai menyukai Su Xiao satu persatu untuk memperkenalkan villa mereka sendiri. Sebagai pendatang baru yang baru saja lulus dari universitas, Li Mei dapat dikatakan telah melakukan segala macam upaya setelah dia memasuki masyarakat. Sayangnya, kehidupan di masyarakat benar-benar berbeda dari yang di universitas. Jadi, meskipun Li Mei mencoba yang terbaik, dia masih tidak bisa bergaul dengan baik. Bahkan pekerjaannya diganggu karena dia adalah orang baru. Sebenarnya, Li Mei tidak terlalu optimis tentang kelompok orang-orang Su Xiao, tetapi karena profesionalisme, Li Mei akan berdiri dan menerima setiap pelanggan dengan penuh perhatian. Bahkan jika Li Mei juga berpikir bahwa kata-kata Su Xiao sedikit membual, tetapi dalam perkenalan, Li Mei masih sangat berhati-hati untuk mengatakan kelebihan dan kekurangan setiap villa. Karena pemikiran Li Mei adalah untuk melatih kemampuan komunikasinya. Tidak cukup hanya mendengarkan perkenalan Li Mei kepada Su Xiao, jadi Su Xiao akan melihat villa itu sendiri, karena melihat adalah hal yang nyata. Tidak peduli seberapa bagus Anda mengatakannya, Anda tidak dapat mempercayai apapun. Kemudian, Li Mei membawa Su Xiao dan sekelompok orang mulai pergi ke lokasi villa. Setelah melihat villa itu, Ibu Jiang sangat gembira. Namun, Ibu Jiang berusaha keras untuk menahan diri. Meskipun villa-villa ini tidak berjauhan, penampilan dan dekorasi masing-masing villa tetap berbeda. Su Xiao dapat merasakan bahwa dalam desain villa, perusahaan itu sangat teliti. Akhirnya, setelah melihat beberapa villa, Su Xiao meminta pendapat keluarga Jiang. Lagi pula, mereka tidak tinggal sendiri, jadi Su Xiao tetap merasa bahwa mereka harus menghormati pilihan ayah dan ibu Jiang. Meskipun telah melihat villa itu, ia tidak rela membuang-buang uang untuk membeli rumah di hati ayahnya. Akhirnya, Su Xiao hanya bisa menatap ibu Jiang, karena Su Xiao tahu ibu Jiang pasti ingin membelinya. Meskipun ibu Jiang biasanya menginginkan angin dan hujan di rumah, kata-kata ayah Jiang sangat berguna dalam beberapa urusan penting. Jadi ibu Jiang tidak berani berbicara sama sekali. Ia hanya bisa berdiri di sana dengan bodoh. Pada akhirnya, Su Xiao tidak punya pilihan. Setelah berdiskusi singkat dengan Jiang KR, Su Xiao memutuskan untuk membeli rumah terakhir. Karena rumah itu tidak hanya memiliki pencahayaan yang baik, tetapi juga feng shui yang baik. Dengan kolam renang kecil, Su Xiao merasa rumah itu sangat cocok. Kita akan membeli rumah terakhir. Aku tidak tahu berapa harganya. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Li Mei terkejut. Ia tidak menyangka Su Xiao ternyata orang kaya yang bersembunyi di antara kerumunan. Sepertinya sekelompok orang tadi kehilangan penglihatan mereka. Di saat yang sama, Li Mei juga senang karena baru saja tiba. Li Mei setidaknya bisa mendapatkan komisi beberapa ratus ribu yuan untuk menyelesaikan pesanan ini, yang merupakan pengeluaran yang tidak sedikit. Halo, Tuan, nilai villa yang baru saja Anda lihat adalah 20 juta, tetapi jika Anda membayar sekaligus, kami masih memberikan diskon. Setelah dikonversi, nilainya seharusnya sekitar 18 juta. Tentu saja, dekorasinya akan ditangani oleh tim profesional kami sesuai dengan kebutuhan Anda. Li Mei memperkenalkannya kepada Su Xiao dengan senyum ramah. Setelah mendengarkan kata-kata Li Mei, Su Xiao mengangguk puas. Ayo, kita bayar sekaligus. Maka Li Mei dan Su Xiao kembali ke ruang resepsi. Setelah menyiapkan teh untuk Su Xiao dan yang lainnya, Li Mei pergi untuk menyiapkan informasi. Namun, ketika semua informasi sudah siap, Su Xiao baru menyadari bahwa orang yang datang bukanlah Li Mei. Halo, Pak, saya manajer penjualan di sini. Li Mei adalah karyawan baru dengan sedikit pengalaman, jadi kontrak ini akan diselesaikan oleh saya dan Anda. Kata pengunjung itu sambil tersenyum kepada Su Xiao. Su Xiao tahu bahwa ini adalah kisah internal di dunia penjualan. Ketika pertama kali datang ke sini, ia dipandang rendah oleh semua orang. Sekarang Li Mei telah melakukan pekerjaan dengan baik, ia bahkan ingin datang untuk menggantikannya. Jika itu untuk orang lain, mereka mungkin tidak terlalu peduli, tetapi Su Xiao tidak bisa melihatnya lagi. Karena Su Xiao mungkin tahu bahwa komisi untuk pesanan ini seharusnya antara ratusan ribu hingga jutaan. Tidak heran orang yang mengaku sebagai manajer penjualan ini akan melakukannya. Tidak apa-apa. Biarkan Li Mei datang dan menyelesaikannya dengan saya. Lagi pula, ini hanya ruangan yang dia tuju, jadi saya pikir dia akan lebih jelas, kata Sue kepada yang disebut manajer penjualan itu sambil tersenyum. Pak, Li Mei sudah memberitahu saya situasinya sekarang karena dia sedang mengurus sesuatu, jadi beritahu saya apa yang Anda inginkan. Manajer penjualan melanjutkan dengan mengatakan bahwa ini pasti bukan pertama kalinya orang ini melakukan hal seperti itu. Namun,
Su Xiao tidak pernah melepaskannya, bersikeras agar Li Mei keluar, tetapi yang ia temukan hanyalah Li Mei. Bab 222. Dengan cara ini, kedua orang itu menemui jalan buntu. Pada akhirnya, Su Xiao tidak sabar dan siap untuk membuat masalah besar. Lagi pula, Su Xiao sama sekali tidak menyukai orang seperti ini. Manajer Anda, saya perlu menemuinya. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, manajer penjualan itu tahu bahwa Su Xiao adalah orang yang keras dan lembut, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Tunggu sebentar, Tuan. Saya akan memanggil Li Mei kembali untuk Anda. Tolong pelankan suara Anda. Lagi pula, ada banyak orang yang bekerja di sekitar Anda. Setelah itu, manajer penjualan itu siap untuk pergi. Sayangnya, dia mungkin sedang tidak beruntung, jadi kita hanya bisa mengatakan bahwa dia sedang tidak beruntung. Siapa itu? Siapa yang ingin bertemu saya? Sebelum manajer penjualan itu sempat pergi, dia sudah keluar. Adapun Su Xiao, dia bukan tipe orang yang takut akan sesuatu, jadi dia mengulangi apa yang baru saja dia lakukan. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, raut wajah manajer berubah, kamu bisa berkemas dan pergi. Wihara saya terlalu kecil untuk menampung budamu. Setelah mendengarkan kata-kata manajer penjualan ingin melanjutkan, tetapi ia membuka mulut dan tidak bisa mengatakannya. Namun, ia menatap Su Xiao dengan tajam lalu pergi. Namun, Su Xiao tidak menghiraukan kebencian manajer penjualan, jadi ia langsung mengabaikannya. Setelah itu, ada manajer. Tentu saja, tidak ada yang berani membuat masalah. Li Mei berhasil memenangkan pesanan, dan dipromosikan menjadi manajer penjualan oleh manajer. Sekarang Li Mei akhirnya menyerah dan menjadi kepala pelayan. Li Mei berterima kasih kepada Su Xiao, karena Li Mei tahu bahwa jika bukan karena Su Xiao, ia mungkin masih berada di bawah tekanan manajer penjualan. Setelah membeli rumah, Su Xiao merasa ada sesuatu yang kurang, yaitu berkurangnya satu alat transportasi. Jadi Su Xiao membawa keluarga Jiang ke tempat mereka menjual mobil. Awalnya, Su Xiao akan membeli mobil yang lebih bagus, tetapi akhirnya, karena penolakan keluarga, Su Xiao membelikan mereka Audi Q7. Sudah lewat pukul 1 siang setelah membeli dua macam barang. Sue tertawa bahwa mereka hanya makan sesuatu di tempat mereka datang kemarin. Harus saya akui, keahlian bosnya tidak buruk, setidaknya itu sesuai dengan selera makan Su Xiao. Setelah itu, keluarga itu pergi berbelanja di kota kabupaten untuk waktu yang lama. Tentu saja, sebagian besar waktu mereka benar-benar pergi berbelanja, tetapi kali ini protagonisnya adalah Jiang Kr dan Ibu Jiang. Kekuatan belanja seorang wanita sangat mengerikan, ini tiba-tiba datang dua, dapat dibayangkan bahwa itu tidak bisa berhenti. Tangan Su Xiao dan Jiang Fu penuh dengan tas. Mereka saling memandang dan tersenyum satu sama lain. Su Xiao mengerti bagaimana ayah Jiang datang selama ini. Pada saat yang sama, Su Xiao tidak bisa tidak berpikir bahwa jika beberapa wanitanya pergi berbelanja bersama di masa depan, adegan itu benar-benar tidak terpikirkan. Tapi untungnya, kedua wanita itu masih memiliki sedikit rasa waktu, melihat langit mulai perlahan gelap, juga cukup tahu. Jadi Su Xiao dan yang lainnya mengemasi mobil dan duduk bersama. Ketika mereka sampai di rumah, tugas memasak masih jatuh pada ayah Jiang. Adapun Ibu Jiang, dia bilang dia perlu keluar sebentar. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, Su Xiao bisa menebak tujuan perjalanan Ibu Jiang. Ketika Ibu Jiang kembali, suasana hati untuk pergi keluar pada awalnya menghilang. Meskipun Ibu Jiang mencoba yang terbaik untuk menyamar, dia masih tidak bisa menyembunyikan mata Su Xiao. Su Xiao tahu bahwa Ibu Jiang yang menolak kencan buta Jiang Kr, tetapi Zhang Tao memberitahunya. Namun, karena Ibu Jiang tidak ingin mengatakannya, Su Xiao tidak bertanya langsung. Lagi pula, jika ia mengatakannya, ia akan merasa malu. Malam itu berlalu tanpa disadari. Keesokan paginya, Ibu Jiang mulai mendesak Jiang Kr dan Su Xiao untuk pergi bersama, mengatakan bahwa mereka tidak boleh menunda pekerjaan hanya untuk masalah sepele. Anak muda seharusnya mengutamakan karir. Namun, melihat Ibu Jiang yang terburu-buru, Su Xiao semakin khawatir. Lagi pula, Su Xiao berpikir Ibu Jiang pasti diancam, jadi ia terburu-buru untuk membiarkan Su Xiao dan yang lainnya pulang. Bibi, tidak apa-apa. Lagi pula, kami sudah meminta cuti beberapa hari. Karena tidak mudah untuk pulang sekali, jadi aku dan KR akan tinggal di rumah selama beberapa hari lagi. Lagi pula, aku tidak tahu kapan aku akan pulang lagi, jadi KR bermaksud untuk tinggal di rumah selama beberapa hari lagi. Namun setelah mendengar perkataan Su Xiao, Ibu Jiang tak bisa tinggal diam. Lagi pula, hanya dirinya yang tahu bahaya yang dihadapinya saat ini, jadi Ibu Jiang tentu saja tak ingin Jiang Kr tinggal bersamanya. Namun, penampilan Su Xiao kini membuatnya enggan pergi begitu saja. Ibu Jiang tahu ia tak bisa menyembunyikannya,
jadi ia harus memberi Su Xiao penjelasan singkat tentang rencana yang ia buat sebelum bertemu Su Xiao. Namun, yang tadi duga Ibu Jiang adalah Zhang Tao ternyata tidak seperti yang dulu ia tunjukkan. Setelah Ibu Jiang menolak, Zhang Tao akhirnya menunjukkan sifatnya, mengancam akan membawa Jiang ke Erdot dan juga mengucapkan beberapa kata buruk. Itulah sebabnya Ibu Jiang sedang dalam suasana hati yang buruk tadi malam. Setelah Ibu Jiang dan Ayah Jiang membicarakannya tadi malam, Ayah Jiang juga mengatakan sesuatu tentang Ibu Jiang. Pada akhirnya, mereka berpikir lebih aman untuk membiarkan Jiang KR pergi sesegera mungkin. Bagaimanapun, itu wilayah Zhang Tao. Mereka tidak tahu apakah Zhang Tao benar-benar akan melakukan apa yang dia katakan. Jika bukan karena sikap keras Su Xiao dan kengganannya untuk pergi seperti ini, Ibu Jiang tidak akan memberitahu Su Xiao apa yang terjadi. Hanya saja Ibu Jiang tahu tugas yang diberikan kepada Su Xiao melalui sistem. Su Xiao secara kasar menebak bahwa akan ada hasil seperti itu, jadi Su Xiao tidak akan pergi seperti ini sama sekali. Selain itu, Su Xiao siap untuk tangan belakangnya. Su Xiao tidak takut Zhang Tao akan melakukannya. Yang Su Xiao takutkan adalah Zhang Tao akan menanggung akibatnya dan mempersulit ayah dan Ibu Jiang setelah dia pergi. Jadi, tidak peduli bagaimana Ibu Jiang membujuknya, Su Xiao tidak akan pergi. Tidak apa-apa, Bibi. Lagi pula, sudah waktunya memerintah negara ini sesuai hukum. Sebagai putra wali kota, Zhang Tao tidak akan berani membuat masalah. Lagi pula, jika dia membuat masalah, ayahnya akan terseret ke dalam masalah karena urusannya. Petik 2. Kau tahu, aku tidak mudah diprovokasi. Lagi pula, bagaimana jika Zhang Tao sengaja mengganggu kalian berdua setelah kita pergi? Sekarang setelah semuanya terjadi, KR dan aku tidak bisa pergi begitu saja. Petik 2. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan memuaskan, aku akan tinggal di sini selamanya. Su Xiao berkata kepada beberapa orang, lagi pula, ada pepatah yang mengatakan orang tidak boleh berkelahi dengan pejabat. Su Xiao tahu bahwa mereka sangat kesal, jadi Su Xiao harus memberi mereka ketenangan pikiran saat ini. Dan Ye Feng juga mengirim nomor telepon kepada Su Xiao kemarin. Dia adalah wakil gubernur provinsi Sichuan. Orang ini masih mahasiswa keluarga Ye, jadi Ye Xiu memberikan nomor telepon ini kepada Su Xiao. Aku khawatir ketika sesuatu benar-benar tidak dapat diselesaikan, orang ini dapat membantu Su Xiao. Jadi Su Xiao bisa dibilang tidak takut. Ia sama sekali tidak takut akan balas dendam Zhang Tao. Sekalipun kau mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, Su Xiao menunggu Zhang Tao membalas, dan sekalipun Zhang Tao bersedia menyerah, Su Xiao tidak bisa begitu saja melepaskannya. Lagi pula, Su Xiao masih memiliki tugas untuk Zhang Tao, yaitu 500 poin pengetahuan. Bagaimana mungkin Su Xiao melepaskan tugas yang begitu bagus? Ayah dan Ibu Jiang berkata bahwa Su Xiao tidak punya pilihan selain menyerah. Lagi pula, mereka juga menganggap kata-kata Su Xiao masuk akal. Di saat yang sama, mereka berdoa dalam hati agar Zhang Tao bisa melupakannya. Adapun Jiang KR, dia tidak terlalu khawatir. Lagi pula, dia tahu sedikit tentang kemampuan Su Xiao. Meskipun Jiang KR adalah tipe orang yang tidak mendengarkan dunia dan hanya ingin menggambar. Tetapi ada banyak perubahan dalam ukuran kota X, bahkan orang-orang seperti Jiang KR tahu sesuatu tentangnya. Nama Su Xiao dapat dikatakan dikenal di setiap sudut kota X. Hanya saja Su Xiao tidak benar-benar muncul, jadi hanya sedikit orang yang tahu seperti apa Su Xiao. Ayah Jiang melihat Su Xiao dan Jiang KR yang tenang dan mandiri, ditambah dengan asosiasi kekuatan ekonomi Su Xiao yang kuat, hati Ayah Jiang juga sedikit lega. Karena Su Xiao terus tinggal di sini, tidak mungkin untuk tinggal di rumah selama sehari, jadi keluarga Jiang dan Su Xiao pergi ke tempat-tempat di sekitar kota untuk melihat dan merasakan cita rasa alam. Datang ke alam, Su Xiao dapat dengan jelas merasakan bahwa semua jenis elemen di sini sangat aktif. Su Xiao berpikir bahwa ini adalah tempat yang baik untuk berkultivasi. Namun, itu tidak terlalu berguna bagi Su Xiao sekarang, tetapi tentu saja membantu Jiang KR. Hanya karena ayah dan ibu Jiang ada di dekatnya, Su Xiao tidak bisa membimbing Jiang KR untuk berlatih di tempat, jadi dia harus menyerah untuk sementara waktu. Karena Su Xiao, yang telah mencapai level naga, sekarang fokus pada multitasking. Hanya mereka yang di bawah level naga yang dapat mengandalkan koneksi dengan elemen untuk meningkatkan kekuatan mental mereka dan mempercepat waktu merapal mantra. Dibandingkan dengan Su Xiao, ayah dan ibu Jiang sama sekali tidak memiliki perasaan tertentu. Pada akhirnya, mereka benar-benar bosan. Mereka memilih untuk kembali dulu. Lagi pula, bagi ayah dan ibu Jiang, yang lahir dan besar di sini, semuanya di sini sudah sangat akrab. Setelah melihat mereka pergi, hanya ada Jiang KR dan Su Xiao yang tersisa. Su Xiao hanya mengambil kesempatan ini untuk membimbing Jiang KR, berharap kemampuan Jiang KR dapat ditingkatkan.
Lagi pula, kekuatan Jiang KR kuat, sehingga dia dapat melindungi dirinya sendiri dengan lebih baik. Pegunungan ini memiliki banyak elemen air, sehingga sangat mudah bagi Jiang KR untuk berintegrasi. Ditambah dengan bakat Jiang KR yang tinggi, ia pun mudah berintegrasi dengan elemen-elemen tersebut. Akhirnya, sebelum Su Xiao dan Jiang KR siap untuk pergi, Jiang KR telah berhasil menembus satu level, dan kekuatannya telah mencapai level tinggi dan rendah. Su Xiao juga sangat terkejut dengan perkembangan Jiang KR. Lagi pula, meskipun Jiang KR mendapatkan bantuan dari kebangkitan terakhirnya, Su Xiao merasa ia tidak seharusnya dipromosikan secepat ini. Lagi pula, Wang Ying, yang memiliki bakat yang sama, masih berjuang di tingkat menengah. Bab 223. Hari sudah agak gelap, Su Xiao dan Jiang KR juga pulang ke rumah, tetapi sekarang rumah itu sangat kacau, seolah-olah ke dalam pencuri. Selain itu, dia tidak melihat sosok ayah dan ibu Jiang. Jiang KR hanya merasa langit telah runtuh. Untungnya, Su Xiao bersamanya. Su Xiao merasa bahwa dia meminta Jiang KR untuk menelepon orang tuanya untuk melihat di mana mereka berada atau apa yang salah dengan mereka. Sangat disayangkan tidak ada yang menjawab telepon setelah mereka selesai. Tidak dapat memperoleh kabar dari orang tuanya dan situasi saat ini di rumah, air mata Jiang KR tidak dapat membantu tetapi mengalir turun. Su Xiao hanya bisa menghibur Jiang KR terus-menerus, tetapi Su Xiao sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Lagi pula, di pagi hari, ayah dan ibu Jiang memintanya untuk pergi bersama Jiang KR, dan ini terjadi pada sore hari. Itu bukan kebetulan. Pasti Zhang Tao yang membuat orang melakukan ini. Jadi sebenarnya, hati Su Xiao tidak terlalu khawatir tentang keselamatan ayah dan ibu Jiang. Selama dia dan Jiang KR masih di luar, Zhang Tao tidak akan melakukan apapun kepada mereka. Dan Jiang KR belum menerima panggilan telepon, yang berarti Zhang Tao belum bertemu ayah dan ibu Jiang. Seharusnya itu tidak terjadi untuk waktu yang lama. Jadi Su Xiao dengan cepat bertanya tentang tetangga di sekitar, dan benar saja, jawabannya mirip dengan dugaan Su Xiao. Apa yang terjadi tidak lama sebelum mereka berdua kembali, tetapi meskipun mereka telah memanggil polisi, polisi tidak muncul. Sekarang melihat Jiang KR kembali, orang-orang di sekitarnya mulai menghiburnya. Lagi pula, sebagian besar tetangga ini adalah tetangga lama di dekat keluarga Jiang. Mereka biasanya saling membantu. Sekarang keluarga Jiang tiba-tiba berubah, tidak peduli siapa itu, ada semacam rasa sakit yang tak terkatakan di hati mereka. Tapi Su Xiao tidak berencana untuk menunggu di sini. Lagi pula, bukan kepribadian Su Xiao untuk duduk dan menunggu kematian. Su Xiao bertanya kepada seseorang tentang kediaman Zhang Tao dan kemudian pergi bersama Jiang KR. Sebenarnya, Su Xiao ingin menempatkan Jiang KR di tempat yang aman, tetapi kemudian ia berpikir bahwa ini adalah wilayah Zhang Tao. Su Xiao berpikir paling aman untuk membawa Jiang KR bersamanya. Namun dalam perjalanan, Su Xiao menelepon Ye Xingchen. Ye Xingchen adalah orang yang Ye Xiu berikan nomor teleponnya kepada Su Xiao. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Provinsi Sichuan. Meskipun Su Xiao adalah naga yang kuat, terkadang Su Xiao harus bersikap masuk akal dan legal. Jadi Su Xiao tampaknya berurusan dengan hal semacam ini dengan Zhang atau kepada Ye Xingchen lebih tepat. Setelah telepon terhubung, Su Xiao hanya memperkenalkan situasi saat ini kepada Ye Xingchen. Lagi pula, apa yang terjadi di sini tidak jelas bagi Su Xiao, dan Ye Xingchen tidak dapat memberikan penilaian. Setelah Su Xiao mengatakannya secara singkat, Ye Xingchen mengerti situasinya. Ye Xingchen membiarkan Su Xiao melakukannya dengan tenang, dan dia sudah tahu apa yang terjadi selanjutnya. Bagaimanapun, Ye Xingchen dan Su Xiao berbeda. Ye Xingchen, yang telah lama berada di Provinsi Sichuan, tentu tahu bahwa Zanjia tidak sesederhana kelihatannya. Kota Su Xiao hanyalah cabang dari Zanjia. Kekuatan Zanjia yang sebenarnya terletak di ibu kota provinsi, dan kepala Zanjia saat ini adalah Zhang Tianyu, gubernur Provinsi Sichuan, yang telah lama menekan dirinya sendiri. Meskipun Ye Xingchen sudah memiliki ide untuk membawanya sebagai gantinya, Zhang Tianyu selalu berhati-hati, tidak meninggalkan jejak untuk Ye Xingchen. Sekarang, karena hubungan Su Xiao telah menemukan secercah harapan untuk berurusan dengan Zhang, Ye Xingchen tidak akan menyerah begitu saja. Jadi bahkan jika dia ingin melakukannya, Ye Xingchen harus sepenuhnya siap. Lagi pula, begitu dia melakukannya kali ini, dia akan benar-benar tak tahu malu dengan Zhang Tianyu, dan tidak akan ada kemungkinan penyesalan saat itu. Jadi, apapun yang terjadi, Ye Xingchen harus diatur dengan cermat selangkah demi selangkah. Soal melepaskan Su Xiao, Ye Xingchen ingin melihat seberapa besar Su Xiao bisa menangkap ikan. Lagi pula, bahkan jika Su Xiao Zhen gagal, dia tidak bisa melawan Zhang Tianyu, dan Ye Xingchen bisa mengelak dari beberapa tanggung jawab. Soal rencana Ye Xingchen, Su Xiao sama sekali tidak tahu, tetapi bahkan jika dia tahu, Su Xiao tidak punya pilihan.
Dia harus menjadi pion di tangan Ye Xingchen untuk sementara waktu. Setelah menutup telepon, Su Xiao mengendarai mobil pinjaman ke tempat Zhang Tao tinggal. Namun, ketika Su Xiao tiba, hari sudah agak malam, dan Zhang Tao sudah tidak ada di rumah. Saat itu, ponsel Jiang Ke'er berdering, yang menunjukkan nomor telepon Ibu Jiang. "Halo," kata Jiang Ke'er lembut. Namun, sebelum Jiang Ke'er sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara kasar dan gila datang dari seberang. "Kita sudah punya orang tuamu sekarang. Kalau kau tidak ingin mereka celaka, cepatlah ke hutan di pinggir kota. Lagi pula, nafkah ibumu sudah cukup. Kalau kau menunda terlalu lama dan aku tidak bisa mengurus saudara-saudaraku, ya sudahlah, haha." Setelah tawa itu berakhir, pihak lawan pun menutup telepon. "Kakak, apa yang harus kulakukan?" "Ibuku, mereka ada di tangan orang lain, dan mereka bisa dibunuh kapan saja." Lalu Jiang Ke'er tak kuasa menahan tangis. Melihat Jiang Ke'er, Su Xiao pun ikut bersedih. Diam-diam ia bersumpah, jika Zhang Tao jatuh ke tangannya sendiri, ia akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Lagi pula, gara-gara dia, Jiang Ke'er jadi sengsara. Biasanya, kau tak tahan bicara sedikit lebih keras dengan Jiang Ke'er, tapi sekarang ada yang berani membuatnya menangis. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita akan bergegas ke sana sekarang, tapi saat kita sampai, apapun yang terjadi, kau harus ingat, jangan panik. Ingat, aku akan melindungimu." Saat itu, mereka akan diancam oleh paman dan bibi, jadi saat kita hampir sampai, aku akan keluar dari mobil dulu, lalu menyelinap masuk dan menyelamatkan mereka. Petik 2. Jadi, kau harus berhati-hati saat menunggu. Ingatlah untuk menggunakan kekuatanmu saat orang lain dekat denganmu. Kau harus tahu bahwa kebanyakan orang bukan lawanmu sekarang. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Jiang Ke'er mengangguk dengan serius. Karena Jiang Ke'er juga tahu bahwa ini bukan saatnya untuk berbaik hati. Jika dia dalam bahaya karena tidak mampu, maka semuanya akan sia-sia. "Baiklah, ingat, aku akan menyelamatkan paman dan bibiku sesegera mungkin, jadi kalian hanya perlu menunda sebentar. Kalian tidak perlu melukai orang." Su Xiao juga tahu bahwa tidak mudah bagi Jiang Ke'er untuk membunuh atau melukai orang, jadi permintaan Su Xiao adalah agar Jiang Ke'er melindungi dirinya sendiri. Setelah mobil dikemudikan Su Xiao, ia melaju kencang menuju tujuan. Menjelang tujuan, Su Xiao turun dari mobil agak jauh lebih dulu, dan kemudian Jiang Ke'er melanjutkan perjalanannya. Namun, kecepatan Jiang Ke'er tidak secepat Su Xiao, jadi ketika Su Xiao tiba, Jiang Ke'er belum sempat tiba. Dengan cara ini, di bawah kecerobohan semua orang, Su Xiao dengan mudah mengintai. Melihat susunan pertahanan mereka, Su Xiao langsung tahu bahwa mereka hanyalah sekelompok gangster kecil. Jadi Su Xiao langsung bertindak. Lagi pula, orang-orang ini tidak siap. Selain itu, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, sehingga tidak ada ketegangan. Sebelum semua orang bisa melihat Su Xiao dengan jelas, mereka semua jatuh ke tanah. Setelah itu, Su Xiao membantu ayah dan ibu Jiang melepaskan ikatan mereka, tetapi mereka masih koma saat itu, jadi Su Xiao mengeluarkan jarum perak untuk membantu mereka bangun dengan cepat. Setelah menunggu Su Xiao menyelesaikan semuanya, mobil Jiang Ke'er mulai berbunyi pelan. Setelah menunggu Jiang Ke'er datang, ia melihat Su Xiao berdiri di samping untuk membantu orang tuanya mencabut jarum perak satu persatu, dan orang tuanya juga perlahan terbangun. Melihat orang tuanya aman dan sehat, Jiang Ke'er akhirnya merasa lega, dan kemudian dengan hati-hati memeriksa apakah orang tuanya terluka. Namun, ayah dan ibu Jiang tidak melakukan apa-apa selain ketakutan, jadi kekhawatiran Jiang Ke'er sama sekali tidak perlu. Melihat dua orang mulai bangun, Su tersenyum dan dengan hati-hati bertanya kepada dua orang berikutnya apa yang terjadi, menanyakan ceritanya. Akhirnya, di bawah narasi ayah dan ibu Jiang, Su Xiaocai menyadari bahwa setelah mereka kembali, tidak ada yang terjadi seperti biasa. Dan saya berdua tidak pernah berpikir bahwa Zhang Tao berani begitu tidak bermoral, bahkan gila untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sudah hampir waktu makan malam. Ayah Jiang sedang sibuk di dapur. Ketika dia sedang menyiapkan makan malam, sekelompok orang bergegas masuk. Kemudian mereka kehilangan intuisi mereka sampai Su menertawakan kedatangan mereka. Setelah mendengarkan cerita ayah Jiang, Su Xiao tahu bahwa segala sesuatunya tidak semudah yang dia pikirkan. Karena Zhang Tao tidak muncul di sini, itu berarti Zhang Tao juga sangat berhati-hati, karena takut dia akan tertangkap. Tetapi ketika Su Xiao memikirkannya dan tidak tahu harus berbuat apa, ponsel di sebelahnya tiba-tiba berdering. Su Xiao mengambil ponselnya dan melihat nama Zhang Tao terpampang di layar. Su Xiao menekan tombol jawab dengan lembut, lalu terdengar suara Zhang Tao dari dalam, "Oke. Bukankah tadi kau bilang akan segera selesai, lalu kau akan mendapatkan kamar yang bagus,
kamar mandi yang bagus, dan menunggu, lalu kau bisa langsung menikmatinya. Kenapa kami tidak mendengar kabarmu begitu lama? Setelah mendengarkan kata-kata Zhang Tao, Su Xiao benar-benar bisa dikatakan sedang terbakar amarah, seolah-olah seluruh tubuhnya bisa terbakar habis. Saudara Tao, bos kita, mereka sudah di luar untuk menyambut kedatangan Jiang Ke, jadi mereka akan segera mengirimkannya. Setelah itu, Su Xiao menutup telepon, tetapi wajah Su Xiao saat ini menunjukkan senyum yang mengerikan. Awalnya, Su Xiao juga berencana memberinya pelajaran sederhana karena Zhang Tao tidak ada di sini, tetapi sekarang setelah mendengarkan kata-kata Zhang Tao, ia telah menambahkan Zhang Tao ke dalam daftar orang yang akan mati di hati Su Xiao. Bab 224. Su Xiao memandangi sekelompok orang yang pingsan sendirian. Setelah melihat orang ini perlahan sadar, Su Xiao berhenti, lalu Su Xiao mulai menanyakan alamat Zhang Tao. Awalnya, ia bungkam dan enggan mengatakan di mana Zhang Tao berada. Sayang sekali, obat dapat menyelamatkan nyawa jika digunakan dengan benar, tetapi juga dapat membahayakan jika digunakan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Su Xiao menusuk jarum perak 2 kali dengan santai, dan pria itu berkeringat dingin. Ia tidak peduli lagi dengan kesetiaannya dan langsung mengatakan posisi Zhang Tao. Namun, Su Xiao masih sangat berhati-hati, dan tidak mendengarkan kata-kata seseorang. Su Xiao menggunakan cara yang sama untuk bertanya kepada orang lain, tetapi jawaban akhirnya tetap sama. Su Xiao tahu mereka tidak menipu diri sendiri, tetapi Su Xiao tidak berniat membiarkan mereka lolos begitu saja. Su Xiao menggunakan kekuatannya untuk mematahkan tangan dan kaki mereka semua. Hanya karena takut Jiang Ke dan yang lainnya akan merasa kejam ketika mereka melihatnya, Su Xiao melakukannya secara diam-diam. Setelah itu, Su Xiao mengendarai mobil bersama ayah dan ibu Jiang untuk menemukan tempat yang aman untuk menyelesaikannya. Kemudian Su Xiao siap pergi ke Zhang Tao untuk menyelesaikan akun, tetapi Jiang Ke harus tahu apa yang dipikirkan Su Xiao, jadi Jiang Ke harus pergi bersama Su Xiao. Meskipun Su Xiao tidak mau, keinginan Jiang Ke sangat kuat kali ini. Pada akhirnya, Su Xiao tidak punya pilihan selain setuju dengan Jiang Ke. Datang ke hotel Zhang Tao, Su Xiao tidak bertanya apa-apa, langsung membawa Jiang Ke ke kamar Zhang Tao. Setelah mengetuk pintu, Zhang Tao membuka pintu dengan gaun tidurnya. Ketika dia melihat Su Xiao, dia tidak peduli. Dia hanya berpikir dia adalah adik laki-laki yang mengirim Jiang Ke. Zhang Tao menaruh semua perhatiannya pada Jiang Ke, tetapi dia tidak tahu bahwa 2 suntikan sederhana itu dapat membunuhnya, dan masih membiarkannya mati kesakitan. Jika Zhang Tao bisa memahaminya lebih awal, ia mungkin tidak akan mengatakan apa yang baru saja dikatakannya, tetapi pengakuan Zhang Tao akan kecerdasannya sendiri akhirnya menyakitinya. Setelah beberapa tusukan, Su Xiao melepaskan Zhang Tao. Apa yang kau lakukan? Apa yang baru saja kau lakukan padaku? Katakan saja. Setelah Zhang Tao dilepaskan, ia berteriak kepada Su Xiao. Sayang sekali Su Xiao tidak punya burung. Ia tersenyum kepada Zhang Tao dan berkata, hargai waktu terakhir, tapi kurasa kau akan mati sendiri. Setelah itu, Su Xiao pergi bersama Jiang Ke. Ia tidak peduli dengan polisi, karena mereka hanya orang biasa dengan 2 perampokan lagi, yang tidak dapat melukai Su Xiao sedikitpun. Melihat Su Xiao hendak pergi, Zhang Tao pun mengundurkan diri. Ditambah lagi, perkataan Su Xiao barusan membuat Zhang Tao panik. Zhang Tao tentu saja ingin menahan Su Xiao. Lagi pula, menurut Zhang Tao, selama ia bisa menahan Su Xiao, ia bisa menunggu untuk menang. Sayangnya, apa yang dipikirkan Zhang Tao terlalu sederhana. Bagaimana mungkin kemampuan Zhang Tao bisa menghentikan Su Xiao? Ia langsung digendong Su Xiao dan dilempar ke samping. Setelah itu, Su Xiao menggandeng tangan Jiang Ke dan mereka pun pergi dengan tenang. Selama proses itu, Jiang Ke tidak berkata sepatah kata pun, karena Jiang Ke tahu Su Xiao pasti akan melakukan semuanya dengan baik dan tidak perlu ikut campur. Bahkan setelah mendengar perkataan buruk Zhang Tao, Jiang Ke tetap merasa Zhang Tao terlalu jahat. Di saat yang sama, Jiang Ke juga senang bertemu Su Xiao. Kalau tidak, jika ia benar-benar menuruti perintah ibunya, ia akan menyesalinya di kemudian hari. Dengan cara ini, ketika mereka meninggalkan hotel, mereka hanya bertemu polisi yang masuk. Namun, mereka berjalan dengan tenang melewati pintu dan tidak menarik perhatian. Tetapi polisi bergegas ke hotel dengan tergesa-gesa, dan mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Namun, Su Xiao merasa bahwa mereka tidak pantas mengenakan jas itu. Tetapi ini bukan yang bisa Su Xiao lakukan, jadi Su Xiao hanya memikirkannya di dalam hatinya. Setelah kembali ke tempat ayah dan ibu Jiang menetap, Su Xiao tidak memilih untuk kembali ke rumah Jiang, karena Su Xiao tahu bahwa itu ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Jadi Su Xiao langsung berkendara ke daerah itu, karena ketika dia datang, dia menemukan bahwa ada Biro Keamanan Nasional di sini.
Namun, Biro Keamanan Nasional tidak terekspos ke pandangan publik, sehingga orang luar sama sekali tidak mengetahui keberadaannya. Namun, Su Xiao dari Biro Keamanan Nasional dapat mengenalinya. Bagaimanapun, ada semacam sinyal di antara mereka, yang untuk kenyamanan menghubungi organisasi. Jadi Su Xiao akan membawa ayah dan ibu Jiang untuk berlindung di sini. Bukan karena Su Xiao takut dengan kekuatan Zhang, tetapi karena mereka akan menyerang keluarga Jiang jika Su Xiao terlambat. Jadi Su Xiao harus memastikan keselamatan keluarga Jiang. Hanya dengan cara inilah Su Xiao dapat bertindak dengan percaya diri dan berani. Setelah tiba di Biro Keamanan Nasional Kabupaten, Su Xiao mendapatkan perawatan yang sangat baik. Lagi pula, di tempat terpencil ini, jika bukan karena kedatangan Su Xiao kali ini, mereka mungkin telah melupakan tanggung jawab mereka. Su Xiao hanya mengucapkan permintaannya, dan mereka tentu saja setuju. Biro Keamanan Nasional jauh lebih tinggi daripada organisasi kepolisian. Jadi mereka tidak takut polisi membuat masalah di sini. Tidak mudah bagi mereka untuk membawa seseorang pergi dari sini. Setelah mendapatkan jaminan mereka, Su Xiao pergi sendirian. Meskipun Jiang KR ingin mengikuti Su Xiao, dia ditolak oleh Su Xiao. Karena Su Xiao akan bertemu Zhang Yi, tentu saja dia tidak akan membawa Jiang KR bersamanya. Jiang KR yang ditolak tidak punya pilihan selain memberitahu Su Xiao untuk berhati-hati, karena Jiang KR tahu bahwa apa yang telah diputuskan Su Xiao tidak akan berubah. Meskipun Jiang KR tidak berdaya, dia hanya bisa memilih untuk patuh. Setelah pergi, Su Xiao tidak mengambil inisiatif untuk menemukan Zhang Yi, tetapi tinggal di sebuah hotel di kota kabupaten, karena dia tahu bahwa bahkan jika dia tidak menemukan mereka, mereka akan kembali untuk menemukannya. Bab 225. Su Xiao menusukkan beberapa jarum ke tubuh Zhang Tao, yang tidak bisa dilepaskan oleh orang biasa, jadi Su Xiao tahu mereka pasti akan menemukannya saat itu juga. Setelah polisi datang, Zhang Tao tentu saja merasa aman, tetapi ia sangat marah memikirkan penampilannya. Maka ia pun segera mengatur agar polisi membawa Su Xiao dan mereka kembali. Sayangnya, tindakan mereka terlalu lambat. Saat mereka turun, Su Xiao dan mereka berdua sudah menghilang. Zhang Tao tentu saja sangat kesal dan kehilangan kesabaran, tetapi Zhang Tao terpaksa membiarkan mereka menangkapnya sesegera mungkin. Setelah itu, Zhang Tao tiba-tiba teringat bahwa Su Xiao telah menusukkan beberapa jarum ke tubuhnya sebelum pergi. Zhang Tao pun pergi ke rumah sakit untuk diperiksa, tetapi hasilnya semuanya normal. Setelah mendapatkan jawaban ini, Zhang Tao merasa lega, tetapi sebelum Zhang Tao merasa bahagia lama, Zhang Tao mulai merasa tidak nyaman di dekatnya. Setelah kembali ke rumah, Zhang Tao hanya merasakan sedikit sakit di hatinya. Awalnya, Zhang Tao mengira itu hanya masalah psikologisnya. Namun kemudian, keadaan menjadi semakin serius, dan bahkan Zhang Tao tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan berteriak. Tangisan Zhang Tao yang menyakitkan mengejutkan Zhang Yi dan ibunya, Li Mei. Melihat rasa sakit putra mereka harus mengirim Zhang Tao ke rumah sakit. Namun, meskipun Zhang Tao kesakitan saat ini, dia masih dapat berbicara dengan enggan, jadi Zhang Tao hanya memberitahu ayahnya, Zhang Yi, bahwa itu adalah Su Xiao. Zhang Tao percaya bahwa menurut kemampuan ayahnya, dia pasti dapat menemukan posisi Su Xiao, dan ketika dia lulus pemeriksaan, dia tidak menemukan apapun. Zhang Tao tahu bahwa tanpa Su Xiao, sulit bagi orang lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah mendengarkan perkenalan Zhang Tao, Zhang Yi tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Lagi pula, Zhang Yi tidak sebodoh Zhang Tao. Sama sekali tidak mudah untuk memiliki orang yang kuat. Di satu sisi, Zhang Yi mengatur agar Zhang Tao pergi ke rumah sakit, tetapi Zhang Yi tidak nyaman dengan rumah sakit di kota, jadi Zhang Yi berencana untuk langsung pergi ke kabupaten. Lagi pula, peralatan di kabupaten ini akan jauh lebih baik. Di satu sisi, Zhang Yi juga mulai mengatur untuk menemukan Su Xiao. Meskipun Zhang Yi tidak mengenal Su Xiao, sangat mudah baginya untuk menemukan seseorang di kota ini. Tidak lama kemudian, Zhang Yi mendapat kabar bahwa Su Xiao telah meninggalkan kota dan pergi ke kabupaten. Namun, Zhang Yi tidak peduli. Lagi pula, ada keluarga yang kuat di belakang Zhang Yi, dan Zhang Yi hanya dikirim ke sini untuk mencari pengalaman. Bahkan wali kota Zhang Yi pun tak terlalu mempermasalahkannya. Lagi pula, Zhang Yi tahu cepat atau lambat ia akan menggantikannya, atau bahkan menduduki jabatan yang lebih tinggi. Zhang Yi langsung menghubungi Direktur Biro Keamanan Publik Kabupaten melalui koneksinya sendiri, dan setelah penyelidikan direktur, ia segera mengetahui keberadaan Su Xiao. Namun, kali ini memang hanya stroke, tetapi bagi Zhang Tao rasanya seperti setahun. Setelah tiba di kabupaten, pihak rumah sakit melakukan berbagai tes pada Zhang Tao, tetapi mereka tetap tidak menemukan penyebabnya. Meskipun Zhang Yi sangat marah, upaya itu tidak berhasil. Saat ini,
warga Zangjia hanya bisa berharap menemukan Su Xiao lebih awal dan membiarkannya melakukannya. Ketika Direktur Zhang Wang, Direktur Kabupaten, membawa orang-orang ke Hotel Su Xiao sudah tidur nyenyak. Ia tidak tahu bahwa bahaya perlahan mendekat. Dalam tidurnya, Su Xiao memimpikannya masa lalunya, tetapi setiap kali ia bertanya tentang sistem, ia akan terbangun karena berbagai alasan. Meskipun Su Xiao juga sangat tidak berdaya, tetapi sepertinya waktunya belum tiba, Tuhan tidak ingin Su Xiao tahu. Hal semacam ini akan terus mengganggunya. Kali ini, ketika Su Xiao hendak mengetahui mengapa sistem ini terbentuk, pintu kamar Su Xiao terbuka, dan sekelompok besar polisi bersenjata lengkap mengarahkan senjata mereka ke Su Xiao. Meskipun Su Xiao sangat kesal di dalam hati, tetapi tidak ada cara lain, ia hanya bisa perlahan bangkit dari tempat tidur. Kemudian mereka membawanya ke Zhang Yi. Meskipun ia berada di daerah itu, Zhang Yi masih memiliki wajah seorang bos. Kau Su Xiao, kaulah yang menyakiti anakku. Apakah Zhang Tao begitu sengsara sekarang? Tidakkah kau tahu kau melakukan kejahatan? Zhang Yi menatap Su Xiaoyi dan mengatakannya dengan tepat. Melanggar hukum, kau di sini untuk memberitahuku tentang pelanggaran hukum. Tidakkah kau tahu apa yang telah dilakukan putramu pada akhirnya? Tidak ada yang bisa menandinginya jika kau tidak memperhatikan hukum. Waktu kecil, aku bisa melakukan sesuatu tentang perampokan, dan aku menggunakan tongkat hitam untuk membantu orang menculik mereka di rumah orang lain. Apakah ini anak baik yang kau didik? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau mendidiknya. Lagi pula, kalau itu anakku, aku pasti sudah mematahkan kakinya sekarang. Setelah itu, Su Xiaowei menatap Zhang Yi dan melanjutkan. Mungkin karena kau punya ayah seperti dirimu, dan kau tidak mendidiknya dengan baik, yang kemudian menumbuhkan keberanian, jadi sekarang kau berani melakukan hal-hal seperti itu. Karena kau tidak bisa mendisiplinkan dengan baik, aku akan membantumu mendisiplinkan dengan baik, kata Su kepada Zhang Yi sambil tersenyum. Setelah mendengarkan perkataan Su Xiao, Zhang Yi tidak berkata apa-apa, karena ia tahu ia kurang disiplin terhadap Zhang Tao, yang juga menyalahkan ibunya atas kegagalannya. Karena Li Mei sangat menyayangi Zhang Tao. Meskipun Zhang Yi adalah wali kota di luar, ia masih sedikit takut pada Li Mei di rumah. Jadi kemudian, Zhang Yi mengabaikan Zhang Tao dan menyerahkannya kepada Li Mei untuk didisiplinkan. Hal ini juga menyebabkan Zhang Tao menjadi semakin berlebihan, dan lambat laun ia bahkan mulai melanggar disiplin. Namun, biasanya itu masalah kecil, dan ia bisa membantunya mengatasinya. Tidak peduli apa, sekarang Zhang Tao telah belajar pelajaran, dan amarahmu harus diredakan, jadi aku menyarankanmu untuk mengakhirinya seperti ini, agar kita semua memiliki kesempatan untuk berdamai. Zhang Yi menatap Su Xiao dan berkata bahwa mungkin itu karena ia menganggap Su Xiao tidak sederhana, jadi Zhang Yi tidak mengatakannya dengan pasti. Lagi pula, melihat sikap Su Xiao yang tak kenal takut, Zhang Yi merasa bahwa orang di depannya tidak sesederhana itu. Haha, sekarang sudah terlambat. Aku memberinya kesempatan, tapi dia tidak menghargainya dengan baik, karena dia tidak bisa menerima kenyataan, kata Su Xiao sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, betapapun baiknya temperamen Zhang Yi, dia tidak bisa menahannya. Terlebih lagi, Zhang Yi sendiri bukanlah orang yang bersih. Meskipun tangan dan kaki Zhang Yi tidak bersih, dia sangat berhati-hati dalam melakukan apapun. Selain itu, Zhang Tianyu sedang mengawasinya, jadi dia selalu aman. Baiklah, karena kau tidak mau minum, aku akan memuaskanmu dan melihat seberapa keras kau berusaha. Mengucapkan 3 kata baik berturut-turut membuktikan kemarahan Zhang Yi. Namun, Su Xiao saat ini hendak mengeluarkan sebuah sertifikat, ini adalah sertifikat personel operasi khusus Biro Keamanan Nasional milik Su Xiao. Dengar, jika kau berani menyentuhku, kau tahu konsekuensinya. Kurasa kau seharusnya pernah mendengar tentang Biro Keamanan Nasional. Kalau begitu kau pasti tahu bahwa ada nama lain untuk lisensi ini, yaitu lisensi pembunuhan. Petik 2. Jika itu hanya wali kota sebuah kota kecil, Zhang Yi mungkin tidak tahu atau bahkan tidak tahu apakah Biro Keamanan Nasional benar-benar ada, tetapi sebagai cabang Zangjia. Tentu saja, Zhang Yi mendengar Zhang Tianyu berbicara tentang keberadaan Biro Keamanan Nasional. Bahkan Zhang Tianyu sangat tidak berdaya tentang Biro Keamanan Nasional. Lagi pula, Biro Keamanan Nasional tidak hanya mengendalikan sebagian besar talenta di negara ini. Bahkan memiliki fungsi lain, yaitu, untuk memantau pejabat lokal, bahkan jika perlu, mereka dapat membunuh orang tanpa alasan. Namun, meskipun Zhang Yi telah mendengarnya, orang-orang di sekitarnya tidak mengetahuinya, jadi Zhang Yi memiliki keputusan dalam hatinya. Sebenarnya, dia berpura-pura menjadi petugas aksi nasional secara ilegal. Sertifikat ini palsu. Tangkap dia, jalankan persidangan yang baik, dan lihat apakah dia punya kaki tangan, kata Zhang Yi kepada orang-orang di sekitarnya. Pada saat yang sama,
Zhang Yi juga merobek sertifikat Su Xiao, karena Zhang Yi tahu bahwa sekarang dia tidak punya jalan keluar. Melihat saat Zhang Yi merobek sertifikat itu, Su Xiao tahu bahwa tidak ada ruang untuk rotasi, jadi dia melihat orang-orang yang maju dan tidak menahan tangan mereka. Hanya dalam sekejap mata, dia menjatuhkan semua orang ke tanah. Namun, bahkan melihat Su Xiao seperti ini, Zhang Yi tidak terkejut, karena Zhang Yi sudah memikirkan hasilnya. Jadi setelah melihat tangan Su Xiao, Zhang Yi tidak panik, karena dia juga punya kartunya sendiri. Pada saat ini, seorang pria keluar di belakang Zhang Yi, yang merupakan ahli perlindungan Zhang Yi. Karena keberadaannya pula, Zhang Yi bisa begitu tidak bermoral. Dulu, selama ada sesuatu yang tidak bisa dipecahkannya, ia bisa menyelesaikannya sepenuhnya dengan menyerahkannya kepada orang-orang di belakangnya. Pria ini disebut Zhang Ba, karena ia adalah seorang martir yang dibina oleh Zhang Jia, dan 8 orang terakhir adalah peringkat kekuatannya. Silakan, selesaikan dia, tapi jangan bunuh dia. Tao Er membutuhkannya untuk disembuhkan, kata Zhang Yi kepada Zhang Ba. Namun, Zhang Ba tidak langsung bertindak setelah mendengar perkataan Zhang Tao. Ia bisa merasakan Su Xiao tidak sederhana. Ia tahu Su Xiao jelas merupakan lawan yang sulit, dan bahkan ia merasakan aura kematian dalam diri Su Xiao. Sebagai orang mati, Zhang Ba tidak takut mati, tetapi ia membutuhkan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Zhang Tao. Maka, Zhang Ba berpikir dalam hatinya tentang bagaimana cara menyelesaikan Su Xiao dan mencegah Su Xiao mengancam Zhang Yi. Ayo, tunggu apa lagi? Sayangnya, Zhang Yi tidak tahu rencana Zhang Ba, jadi ia mendesaknya lagi nanti. Mustahil, Zhang Ba hanya bisa bergerak. Sayangnya, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Su Xiao dalam situasi yang sama? Ya, saat Zhang Ba muncul, Su Xiao sudah mendeteksi melalui sistem bahwa kekuatan Zhang Ba juga berada di level menengah level naga, yang sama dengan kekuatan bela dirinya. Bab 226. Oleh karena itu, dalam menghadapi serangan Zhang Ba, Su Xiao sama sekali tidak panik. Bahkan setelah beberapa gerakan sederhana, Su Xiao dapat merasakan bahwa kekuatan Zhang Ba tidak sebaik dirinya. Prestasi Zhang Ba saat ini seharusnya bergantung pada obat-obatan. Keuntungannya adalah kekuatannya telah meningkat pesat, tetapi kerugiannya juga adalah kekuatannya tidak sebagus rekan-rekannya. Hanya saja mereka bertarung dengan sangat cepat. Meskipun Zhang Yi memperhatikan, dia tidak melihat apapun. Dia hanya merasa bahwa Su Xiao dan Zhang Ba menghilang dalam sekejap, dan kemudian terdengar suara konfrontasi satu persatu. Setelah itu, mereka muncul di tempat yang sama lagi, seolah-olah mata mereka baru saja silau. Tetapi jika Zhang Yi melihat dengan saksama saat ini, dia dapat melihat bahwa meskipun tangan Zhang Ba ada di belakangnya, mereka terus gemetar. Tetapi Zhang Yi tidak memperhatikan detail-detail kecil ini. Melihat Zhang Ba berdiri di depannya dan Su Xiao masih berdiri di hadapan Wen Feng, Zhang Yi bergegas, cepat, Tao Er masih menunggu di rumah. Jangan tunda. Namun kali ini Zhang Ba tidak mendengarkan rencana Zhang Yi, karena melalui persidangan, Zhang Ba sudah tahu bahwa ia bukanlah lawan Su Xiao. Pergilah, aku akan mencoba menahannya untukmu, kata Zhang Ba kepada Zhang Yi. Setelah itu, alih-alih mengendalikan Zhang Yi, ia malah bergegas menghampiri Su Xiao. Namun, perkataan Zhang Ba terdengar di telinga Zhang Yi, tetapi menimbulkan kegaduhan. Lagi pula, Zhang Yi tidak pernah menyangka bahwa Zhang Ba bukanlah lawan Su Xiao. Terlebih lagi, ia baru saja merobek kartu khusus Biro Keamanan Nasional milik Su Xiao. Zhang Yi tidak tinggal diam dan melarikan diri. Ia tahu bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan sendiri. Ia harus memberitahu kakak laki-lakinya, Zhang Tianyu, untuk melihat apakah ia bisa memikirkan solusi. Meskipun Zhang Ba bukan lawan Su Xiao, tujuan Zhang Ba untuk menahan Su Xiao telah tercapai. Ketika Su Xiao telah menyelesaikan masalah sepenuhnya, Zhang Yi telah menghilang. Namun, Su Xiao tidak berencana untuk melepaskan Zhang Yi begitu saja. Lagi pula, Zhang Yi jelas-jelas ingin menjebak, jadi Su Xiao harus menyelesaikan bahaya tersembunyi ini secara tuntas. Inilah prinsip Su Xiao. Saat memotong rumput, harus menyingkirkan akarnya, karena tidak ada yang tahu kapan akan secara tidak sengaja terkena rencana orang lain. Jadi setelah pergi, Su Xiao pergi ke cabang Biro Keamanan Nasional di daerah itu dan memberitahu mereka apa yang terjadi. Karena Su Xiao tahu bahwa saat ini, ia harus mengandalkan kekuatan lain untuk bergabung, untuk sepenuhnya menggulingkan Zhang Yi, dan pada saat yang sama, keluarga di belakangnya tidak berani bertindak gegabah. Meskipun Su Xiao tidak tahu hubungan antara Zhang Jia dan Zhang Jia di Provinsi Sichuan, dari kemampuan Zhang Yi untuk menemukan ahli tingkat menengah tingkat naga, keluarga Zhang Yi tidak boleh lemah. Ketika Su Xiao memberikan sertifikat operasi khusus yang robek ke cabang Biro Keamanan Nasional, dia benar-benar mengejutkan Biro Keamanan Nasional Provinsi Sichuan. Bagaimanapun,
Itu adalah tamparan di Biro Keamanan Nasional. Bagaimana Kepala Biro Keamanan Nasional Provinsi Sichuan menderita kerugian yang membosankan ini? Lagi pula, hal sebesar itu tidak dapat ditekan bahkan jika dia mau. Jadi hukuman langsung dikirim, yaitu, kita harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Adapun Zhang Yi, masih ada waktu untuk peduli dengan hidup dan mati putranya. Bagaimanapun, anak Zhang Yi bukan hanya itu, tetapi Zhang Tao bukan anak kesayangan Zhang Yi. Selain itu, sekarang Zhang Yi tidak dapat melindungi dirinya sendiri, tidak ada waktu untuk mempertimbangkan hidup dan mati Zhang Tao dan Li Mei. Setelah Zhang Yi pergi, dia tidak kembali ke kota. Bahasa Indonesia. Sebaliknya, dia menemukan tempat yang aman dan memanggil kakak laki-lakinya untuk melihat apakah dia bisa membantunya. Tetapi setelah Zhang Yi menceritakan kisah itu, saudara laki-laki Zhang Yi, Zhang Tianyu, terdiam. Bagaimanapun, sekarang setelah semuanya sampai pada tahap ini, bahkan jika Zhang Tianyu dapat dianggap sebagai tangan yang menutupi langit di Provinsi Sichuan, dia harus berhati-hati tentang hal itu. Lagi pula, jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin menemani seluruh keluarga, jadi Zhang Tianyu harus berhati-hati. Anda tahu, di Provinsi Sichuan, kita tidak tahu berapa banyak orang yang menunggu kejatuhan Zhang, karena keberadaan Zhang melanggar kepentingan terlalu banyak orang. Hanya ketika Zhang Jia tidak ada, mereka dapat mengembangkan diri dengan mudah. Meskipun Zhang Tianyu ingin memarahi saudaranya yang tidak kompeten, dia tahu bahwa itu bukan saatnya untuk mengatakan itu. Prioritas utama hari ini adalah menemukan Su Xiao terlebih dahulu, karena Zhang Tianyu baru saja diberitahu bahwa Biro Keamanan Nasional Provinsi Sichuan telah mulai melacak keberadaan Zhang Yi. Artinya, Su Xiao telah memberitahu Biro Keamanan Nasional. Meskipun Zhang Tianyu tahu sudah agak terlambat, ia tak berdaya. Sekarang yang bisa dilakukan Zhang Tianyu adalah membuat Su Xiao menghilang. Karena selama Su Xiao menghilang, Biro Keamanan Nasional akan mati tanpa bukti, dan Zhang Yi akan aman. Zhang Tianyu segera mengirim sisa anak buah Zhang yang mati, tetapi Zhang Tianyu tahu kekuatan Su Xiao sangat kuat, jadi Zhang Tianyu juga mengirim 7 orang sebelum Zhang Yi. Ketika Zhang Tianyu menerima berita dari Biro Keamanan Nasional, Ye Xingchen, yang selalu memperhatikan Su Xiao, juga menerima berita tersebut. Namun, berbeda dengan keterkejutan Zhang Tianyu, Ye Xingchen juga terkejut, tetapi lebih bersemangat, karena Ye Xingchen tahu bahwa selama dia memanfaatkan kesempatan ini pasti saat yang tepat untuk menggulingkan Zhang Tianyu. Namun, tak lama kemudian, Ye Xingchen menerima kabar bahwa Zhang Jia mengirim 7 ahli. Meskipun Ye Xingchen tidak tahu mengapa Zhang Tianyu melakukannya, Ye Xingchen tahu bahwa itu ada hubungannya dengan Su Xiao. Benar saja, dia layak mendapatkan bantuan Tuan. Meskipun dia masih sangat muda, kemampuannya sangat kuat. Hanya dalam waktu singkat, Zhang Tianyu sudah berantakan, gumam Ye Xingchen dalam hati. Namun setelah itu, Ye Xingchen tahu bahwa masalah ini telah ditingkatkan. Bahkan jika dia ingin membantu Su Xiao, dia takut dirinya sedikit lemah. Jadi yang bisa dilakukan Ye Xingchen adalah melaporkan masalah ini kepada Tuan dan membiarkan mereka memikirkan solusinya. Tak lama kemudian, berita itu menyebar ke Ye Xiu, dan Ye Xiu pun memanggil Ye Feng dan para tetua keluarga lainnya. Setelah berdiskusi, Ye Feng bergegas pergi bersama orang-orang itu, dan tak seorang pun tahu kemana mereka pergi. Namun, di saat yang sama, ponsel Su Xiao berdering, ternyata Ye Feng. Xiao Xiao, cepatlah cari tempat persembunyian yang aman. Orang-orang dari keluarga Zhang siap menyerangmu. Ingat, jangan meremehkan keluarga Zhang. Sekarang kau hanya perlu bersembunyi. Tunggu kami datang. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Feng, Su Xiao dapat merasakan kekhawatiran Ye Feng yang mendalam. Jangan khawatir, Tuan. Sekarang aku bukan murid kecil yang selalu membutuhkan perlindunganmu. Aku bisa menjamin keselamatanku. Aku akan menunggumu di Provinsi Sichuan. Setelah itu, Su Xiao menutup telepon. Sekarang masalahnya telah sampai pada Ye Feng, artinya masalahnya tidak sesederhana kelihatannya, tetapi Su Xiao tidak takut. Karena Su Xiao sangat memahami kekuatannya sendiri. Selama dia bukan seorang master tingkat abadi, Su Xiao pasti akan melarikan diri ketika dia tidak bisa bertarung. Namun, demi menghibur keluarga Jiang KR, Su Xiao memilih untuk pergi sementara waktu. Lagi pula, mereka harus mengurus diri sendiri. Selama mereka aman, mereka tidak bisa mengurus orang lain. Setelah meninggalkan cabang Biro Keamanan Nasional di daerah kecil itu, Su Xiao berjalan tanpa tujuan. Alasan mengapa Su Xiao begitu terang-terangan berkeliaran adalah karena ia ingin menarik orang-orang yang dikirim oleh Zhang Jia. Lagi pula, menurut Su Xiao, ini adalah kesempatan yang baik untuk melatih dirinya. Jika ia bahkan tidak bisa mengurus Zhang Jia kecil, apa yang bisa dia bicarakan untuk melawan langit dan bumi? Jadi Su Xiao tidak berencana menunggu Tuan Ye Feng datang. Lagi pula,
dia tidak bisa mengandalkan Ye Feng untuk segalanya. Ding, tugas hukuman, jangan pernah mati. Detail tugas, karena Zhang Tianyu, kepala keluarga Zhang Jia, telah membunuh tuan rumah, hukuman tugas ini mengharuskan tuan rumah untuk menghancurkan keluarga Zhang Jia atau bertahan sampai keluarga Zhang Jia mati. Hadiah tugas, 5.000 poin pengetahuan. Hukuman misi, mati. Setelah mendengar suara sistem, Su Xiao terinspirasi. Lagi pula, dia memiliki 5.000 poin pengetahuan. Dapat dilihat bahwa tugas ini tidak sesederhana itu. Namun Su Xiao tidak khawatir, karena sistem berbicara tentang kematian Zhang, tetapi Su Xiao tahu bahwa Tuan Ye Feng datang bersama orang-orang. Jadi meskipun Su Xiao tidak bisa bertarung, dia masih bisa melakukannya ketika Ye Feng datang. Jadi Su Xiao bertekad untuk memenangkan 5.000 poin pengetahuan. Su Xiao berjalan di jalan-jalan kabupaten, merasakan adat istiadat provinsi Sichuan yang berbeda. Saat lagu Chengdu sedang populer, Su Xiao pernah berpikir untuk pergi ke jalanan Chengdu jika ada kesempatan. Meskipun ini bukan Chengdu, Su Xiao masih bisa merasakan napasnya. Namun, Su Xiao juga tahu bahwa inilah ketenangan menjelang badai, yang setelahnya akan ada angin dan hujan yang tak henti-hentinya. Dan Su Xiao masih berdiri di tengah badai, Su Xiao harus menerima terjangan badai. Pada saat ini, Su Xiao tiba-tiba merasakan hawa membunuh di udara, dan anjing-anjing di sekitarnya mulai menggonggong dengan gelisah. Namun, anjing-anjing itu disambut oleh auman pemiliknya, seolah-olah kita semua tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Jalanan yang ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Su Xiao tidak melanjutkan perjalanan ke tempat ramai itu, karena Su Xiao tahu bahwa orang-orang yang ditunggunya akan datang, dan mencatat mereka di sekelilingnya, tetapi mereka tidak terburu-buru muncul. Su Xiao sengaja pergi ke tempat terpencil, untuk menghindari menyakiti orang yang tidak bersalah. Di saat yang sama, ia tidak ingin kota yang tenang ini kembali damai dan harmonis seperti dulu karena hubungannya sendiri. Keluar dari daerah itu, tiba di hutan pegunungan, Su Xiao berhenti. Bab 227. Su Xiao memilih tempat ini karena lebih terpencil dan dikelilingi pepohonan, yang merupakan tempat yang baik bagi Su Xiao, sang pemilik kekuatan. Namun, tempat ini juga dapat memberikan pengaruh pada musuh. Perlu diketahui bahwa duel antar ahli, bahkan kesalahan kecil pun dapat menentukan hidup dan mati. Setelah Su Xiao tiba di sini, ia berseru ke sekeliling, "Keluarlah, aku tahu kalian di dekat sini." Saat Su Xiao selesai berbicara, ada 3 sosok di sekitar, dan kekuatan mereka tidak lemah. Melalui pengamatan sistematis, Su Xiao menemukan bahwa kekuatan terendah juga memiliki kekuatan naga tingkat menengah, sementara yang tertinggi sudah memiliki kekuatan naga tingkat tinggi. Menariknya, untuk menghadapiku, ada begitu banyak ahli. Bagus, tapi kalian mungkin tidak cukup untuk melihatnya, kata Su kepada ketiganya sambil tersenyum. Namun, ketiganya tidak berbicara. Mereka hanya saling memandang. Kemudian mereka mengangguk dan menyerang Su Xiao. Melihat tangan mereka, Su Xiao secara alami tidak akan malu-malu, meskipun ia 1 lawan 3, tetapi Su Xiao tidak sedikit pun takut. Kedua belah pihak saling bertarung dalam sekejap. Dalam sekejap mata, keempatnya telah bertarung tak kurang dari 100 kali. Namun, bagaimanapun juga, kekuatan mereka lebih unggul. Su Xiao masih menderita sedikit kerugian dan terkena pukulan di tubuhnya. Untungnya, Su Xiao melindungi tubuhnya dengan elemen tanah tepat waktu, jadi meskipun terluka, kerusakan yang dideritanya tidak terlalu besar. "Ya, datang lagi," kata Sue sambil tersenyum, lalu bergegas kembali. Dalam waktu singkat, pepohonan di hutan hancur, dan seluruh daratan sudah tak berbentuk. Jika seseorang yang dikenalnya datang melihatnya, dia pasti akan terkejut. Kekuatan tangan ketiga pria itu memang kuat, sehingga Su Xiao telah menderita banyak kekalahan di tangan mereka dalam waktu singkat, tetapi Su Xiao sudah lama tidak menggunakan kekuatannya, karena menurut Su Xiao, ia belum terkalahkan. Su Xiao, yang memiliki kekuatan elemen tanah, adalah tank humanoid dan tidak takut dengan serangan ketiga pria itu. Dengan senjata. Kulihat pemimpin mayat hidup itu berkata, lalu mereka bertiga mengeluarkan pedang lembut yang entah dari mana. Melihat pedang di tangan mereka bertiga, Su Xiao pun mengeluarkan bilah bayangan berdebu dari sistem. Su Xiao, dengan bilah bayangan di tangannya, tampak berubah menjadi seseorang dalam sekejap. Seluruh tubuhnya penuh semangat, bagaikan bilah tajam yang terlepas dari sarungnya. Lagi pula, Su Xiao pernah memahami Dugu Jiujian, jadi meskipun hanya memiliki bilah pendek di tangannya, hal itu sama sekali tidak memengaruhi performa Su Xiao. Namun, ketiganya layak menjadi orang mati yang dibudidayakan oleh Zhang Jia. Mereka tidak hanya luar biasa dalam kekuatan, tetapi juga bekerja sama dengan baik satu sama lain. Bahkan jika Su Xiao tidak lemah, mereka masih tidak bisa menekan mereka. Tidak mungkin, Su Xiao hanya bisa menggunakan kekuatannya,
karena Su Xiao tahu bahwa Zhang Jia tidak bisa begitu saja mengirim ketiga orang ini. Jika benar, Tuan Ye Feng tidak akan secara khusus memanggil untuk memberitahu Su Xiao agar berhati-hati. Jadi, bahkan jika Su Xiao tidak ingin mengakhirinya begitu cepat, dia tidak bisa menahannya. Dia tidak bisa menyeretnya ke bawah. Jika seseorang yang lebih kuat tiba kemudian, itu akan merepotkan. Hati Su Xiao diam-diam berkomunikasi dengan elemen kayu di sekitarnya, ingin menjadi jaring besar, langsung mulai melibatkan seseorang. Dalam menghadapi hanya dua kematian Zhang Jia, Su Xiao langsung melancarkan serangan, tetapi dalam serangan dua orang, Su Xiao juga meluncurkan bola api untuk menyerang pria yang terperangkap. Namun, kemampuan api Su Xiao kini telah diperkuat oleh api batin King Lian, sehingga wajar saja jika ia jatuh di samping mayat Zhang Jia dan membuatnya takut untuk menghindar dengan putus asa. Itulah kekuatan seorang psionik. Ia bisa melakukan banyak tugas sekaligus. Sedangkan dua orang lainnya, tanpa rekan satu tim, mereka sudah lelah menghadapi serangan Su Xiao, dan sesekali mereka akan diganggu oleh kemampuan Su Xiao. Kini mereka babak belur. Tepat ketika mereka lelah menghadapinya, sesosok tiba-tiba muncul di samping mereka. Setelah melihat pertempuran di sini, mereka pun bergabung ke medan perang. Su Xiao memandang mereka yang mengenakan pakaian yang sama dan tahu bahwa mereka bersama ketiga orang tadi. Memang benar orang yang datang itu memang mayat Zhang Jia. Dalam perjalanan ke sini, ketiga mayat itu hanya meninggalkan jejak, jadi orang yang datang itu datang dengan tegas setelah melihat mereka. Untungnya, ia tiba tepat waktu, jika tidak, ketiga orang itu akan jatuh di sini. Bahkan jika ia datang ke sini pun tidak ada gunanya, karena Su Xiao telah melukai tiga orang, dan efektivitas tempur mereka telah sangat berkurang. Bergabung dengannya sendirian tidak akan banyak berpengaruh. Pria yang dijebak Su Xiao saat ini sangat menderita, karena selama ia secara tidak sengaja tertusuk bola api, ia akan terluka. Sekarang ia sekarat. Namun, pria baru itu tidak lemah, bahkan jika seseorang sulit dilawan, Su Xiao tidak kalah. Selain itu, ada dua orang di samping mereka yang saling menjaga. Meskipun kekuatan keduanya yang terluka kini sangat berkurang, tetap saja membawa banyak masalah bagi Su Xiao. Ketika Su Xiao mati-matian melawan upaya gabungan ketiga orang itu, orang yang dijebak Su Xiao akhirnya tertelan. Namun, dengan kematian pria itu, ketiga orang di sini juga menyerang Su Xiao seolah-olah mereka gila. Meskipun mereka sudah mati, mereka masih memiliki perasaan. Mereka memiliki rasa persaudaraan yang mendalam. Meskipun semua orang siap berkorban kapan saja, mereka masih sangat marah melihat saudara mereka mati di depan mata mereka, dan bahkan jasadnya pun tak tertolong. Maka, satu persatu akan mati-matian, meskipun terluka, tetapi juga untuk melawan rekan satu tim yang sedikit terluka, Su Xiao tersenyum penuh harap. Dengan cara ini, dalam waktu singkat, Su Xiao juga terkena beberapa kali, bahkan sekali lagi, Su Xiao hampir terbunuh, dan pedang musuh melewati lehernya. Meskipun Su Xiao berhasil menghindari serangan fatal musuh, sedikit bekas luka masih terlihat di lehernya, yang tidak terlalu kentara, tetapi sedikit bercak darah terlihat. Lumayan. Setelah merasa terluka, Su Xiao juga marah. Tangan kirinya menyentuh leher yang sedikit berdarah, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, Su Xiaozu bergegas maju, dan kali ini punggung Su Xiaozu dipenuhi tanaman merambat seperti tentakel. Ketika Su Xiao menyerang mereka, tanaman merambat di belakang juga menyerang mereka secara acak, tetapi mereka tampak seperti lengan Su Xiao, dan mereka semua berada di sekitar Su Xiao. Dengan tentakel untuk membantu membagi kerusakan secara perlahan, tekanan Su Xiao jauh berkurang dalam sekejap. Lagi pula, mereka harus selalu waspada terhadap serangan bola api dan bila angin, sementara Su Xiao hanya perlu waspada terhadap 3 orang. Jadi meskipun mereka banyak dan bahkan lebih kuat dari Su Xiao, mereka tidak hanya tidak memiliki cara untuk mengalahkan Su Xiao, tetapi juga sangat menderita dari Su Xiao. Satu persatu pada akhirnya tampak malu, pada awalnya 3 orang yang saling serang adalah 2 orang yang seluruh tubuhnya terluka. Kakak keempat, aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku akan melindungimu nanti, dan kau akan bertarung dengan 1 pukulan untuk menghabisi anak itu, bisik Zhang Wu kepada Zhang Xi. Setelah itu, terlepas dari apakah Zhang Xitong setuju atau tidak, ia bergegas menghampiri Su Xiaochong dan mengabaikan serangan para Shinomeni. Sayangnya, idenya bagus, tetapi karena kekuatannya menurun drastis, hal itu tidak berpengaruh besar. Sebelum sampai di hadapan Su Xiao, ia tiba-tiba ditembus oleh tanaman merambat hijau, dan mati sebelum sempat berteriak. Kini mereka bukan lawan Su Xiao. Su Xiao berpaling dari para tamu dan memaksa Zhang Xi dan Zhang Liu untuk bertarung. Namun, kekuatan Zhang Xi memang bagus, meskipun tertekan, tetapi Su Xiao ingin menang dalam waktu singkat bukanlah hal yang mudah. Namun, karena bantuan kemampuan Su Xiao, baik di tangan maupun di tubuh Zhang Xi, beberapa bekas luka telah tergores. Lao Liu,
kau pergi dulu, atau kita berdua tidak akan bisa pergi, teriak Zhang Si kepada Zhang Liu. Namun, di mana Zhang Liu akan mendengarkan Zhang Si? Jika mereka yang paling mati, mereka akan mati saat kembali. Dengan begitu, mereka tidak akan mati dalam perjalanan menyelesaikan tugas. Karena dengan begitu, keluarga mereka dapat terurus dengan baik. Oleh karena itu, Zhang Liu tidak pergi, ia telah kehilangan kekuatan tempurnya dan hanya bisa menyaksikan. Sayangnya, kata-kata Zhang Si mengingatkan Su Xiao bahwa Zhang Liu masih hidup. Saat mereka sedang berbicara, tanah di bawah kaki Zhang Liu tiba-tiba membelah sebuah lubang besar. Sebelum Zhang Liu sempat bereaksi, ia jatuh, lalu lubang itu tertutup kembali, seolah-olah tidak pernah muncul lagi. Namun, hilangnya Zhang Liu adalah bukti terbaik bahwa lubang yang baru saja muncul itu benar-benar ada. Inilah kekuatan yang dimiliki orang-orang kuat, dapat memanfaatkan medan yang menguntungkan musuh, dan seringkali merupakan kemenangan yang mengejutkan, sehingga tak dapat dipertahankan. Terlebih lagi, Su Xiao adalah raja yang maha kuasa. Su Xiao, yang memiliki semua kekuatannya, adalah yang paling sulit untuk dilawan. Melihat Zhang Liu menghilang di hadapannya seperti ini, Zhang Si marah, tetapi Zhang Liu tak punya pilihan selain melampiaskan ketidakpuasannya dengan berteriak. Zhang Si, yang sudah berjuang untuk melindungi dirinya sendiri, menatap Su Xiao di depannya dan berpikir bahwa dirinya sangat tidak normal, karena dalam waktu singkat, Su Xiao menunjukkan tak kurang dari 3 jenis kekuatan. Orang biasa hanya memiliki 1 jenis kemampuan kebangkitan, dan hanya ada 2 jenis lainnya. Namun, Su Xiao, yang begitu kuat dalam kemampuan dan seni bela diri, dan begitu muda, hanya bisa dikatakan sebagai iblis. Sayang sekali Su Xiao tidak memberinya kesempatan untuk terus berpikir liar. Ketika ia menyaksikan Zhang Liu menghilang dan melampiaskan ketidakpuasannya, Su Xiao dengan cepat muncul di belakang Zhang Si, dan kemudian pedang bayangan itu diayunkan dengan lembut. Kepala Zhang Si terpisah dari lehernya. Saat kepalanya melayang di udara, ia melihat ke tempat terpisahnya. Darah mengucur deras dari retakan itu, dan udara dipenuhi bau darah. Inilah reaksi terakhir Zhang Si. Bab 228. Melihat penyelesaian akhir beberapa orang, Su Xiao juga menarik napas dalam-dalam, pertempuran ini benar-benar keren. Namun Su Xiao juga merasakan seluruh tubuhnya mulai sakit, Su Xiao tahu itu karena otot-otot setelah ketegangan yang berlebihan. Tetapi Su Xiao tidak peduli. Dia meninggalkan tempat di mana dia baru saja bertarung, karena dia tidak tahu apakah ada orang yang akan datang nanti. Setelah itu, Su Xiao menemukan tempat terpencil dan menggunakan jarum perak untuk membantunya pulih. Setelah menyelesaikan ini, Su Xiao benar-benar lega. Pada saat yang sama, Su Xiao mulai menghidupkan kembali pertarungan malam ini. Lagi pula, jika Anda ingin membuat kemajuan, Anda harus bertarung terus-menerus. Untuk membuat kemajuan tercepat adalah dengan memahami beberapa perasaan dalam pertarungan. Namun, saat merasakan, Su Xiao selalu memperhatikan sekeliling, karena orang-orang yang datang semakin ganas, jadi dia harus berhati-hati. Jadi elemen-elemen di sekitarnya seperti mata Su Xiao. Selama ada sesuatu yang dekat dengan Su Xiao dapat langsung mengetahuinya. Ketika Su Xiao baru saja mulai meninjau pertempuran, dia merasakan seseorang muncul di sampingnya. Dan dari suasana yang tak terduga, Su Xiao tahu bahwa orang ini tidak sederhana. Haha, nak, aku tidak menyangka kau tidak lari. Sepertinya kau tidak bisa lari hari ini. Para pengunjung juga mengenakan kostum kematian Zhang Jia. Melihat pakaiannya, Su Xiao tahu bahwa masalah ini tidak mudah dipecahkan, karena Su Xiao mendeteksi bahwa ia memiliki kekuatan tingkat rendah abadi melalui sistem pada saat kemunculannya. Namun, melihat bahwa ia tidak bisa mengendalikan napasnya dengan baik, Su Xiao tahu bahwa orang ini seharusnya baru saja mencapai terobosan, artinya, ia belum sepenuhnya mengendalikan kekuatan kelas abadi. Ini jelas kabar baik bagi Su Xiao. Lagi pula, ia belum bisa mengendalikan kekuatannya sepenuhnya, jadi ia bisa melawannya. Dan bahkan jika Su Xiao tidak bisa menang, masih ada harapan untuk melarikan diri saat itu. Aku tidak lari, tetapi apakah aku bisa menangkapnya atau tidak tergantung pada kemampuanmu, kata Su kepada Zhang San sambil tersenyum. Zhang San tidak marah setelah mendengar kata-kata itu. Lagi pula, dia tahu Su Xiao punya modal arogan, dan Zhang San semakin memuja Su Xiao dan berbicara dengan penuh semangat. Jadi setelah Su Xiao selesai berbicara, Zhang San mulai berbicara, tanpa ragu sedikitpun. Dan kekuatan Zhang San jelas tinggi, hanya saja 4 orang terlalu banyak. Inilah kekuatan kelas peri, bahkan jika Su Xiao dan Zhang San baru saja bertarung, bahkan jika Zhang San baru saja berhasil naik pangkat. Namun itu hanya pukulan untuk menghancurkan Su Xiao. Ayo pergi. Kau bukan lawanku. Aku tidak ingin bertarung lagi. Kusarankan kau ikut saja denganku. Zhang San berkata kepada Su Xiao sambil tersenyum. Bah,
lanjutkan. Setelah Su Xiao selesai, ia mengambil inisiatif untuk menyerang secara langsung. Su Xiao tahu bahwa ia dan Zhang San tidak berada dalam posisi dominan. Maka, Su Xiao memilih menggunakan taktik pengembaraan, ditambah kerjasama kekuatan, untuk melihat apakah ia dapat menemukan kesalahan Zhang San. Sayang sekali Su Xiao meremehkan Zhang San. Dibandingkan dengan keempat orang tadi, Zhang San jauh lebih unggul. Kemampuan kayu Su Xiao tidak berpengaruh pada Zhang San, karena Zhang San mahir dalam kemampuan api. Sekarang Su Xiao bertemu lawannya. Sekeras apapun Su Xiao berusaha, tidak ada cara untuk menembus pertahanan Zhang San. Pada akhirnya, bahkan Su Xiao pun tidak punya cara, karena tidak ada yang bisa melukai siapapun di antara mereka, jadi mereka saling berpelukan. Namun berbeda dengan Zhang San yang acuh tak acuh, Su Xiao mulai gugup, karena Su Xiao takut mereka masih memiliki bala bantuan. Jika itu terjadi, Su Xiao akan berada dalam bahaya. Ketika Su Xiao menyadari bahwa ia tidak dapat membantu Zhang San, ia berencana untuk melarikan diri, tetapi Zhang San selalu menggigit dirinya sendiri, dan tidak memberi Su Xiao kesempatan untuk melarikan diri. Haha, yang ketiga benar. Aku akan melihat bagaimana anak itu berlari dan aku akan membalas dendam untuk yang keempat. Aku tidak menyangka anak itu membiarkan kita kehilangan begitu banyak saudara. Benar saja, itulah yang kau takutkan. Tepat ketika Su Xiao memikirkan bala bantuan pihak lain, orang lain datang ke sisi yang berlawanan. Terlebih lagi, nada pendengarnya bahkan lebih buruk daripada yang ada di depannya. Su Xiao tahu bahwa itu tidak menyenangkan sekarang. Ia tidak menyangka bahwa Zhang kecil memiliki begitu banyak master tingkat abadi. Dulu, tidak mudah bagi Su Xiao untuk melihat satu, tetapi hari ini Su Xiao dikejar oleh dua master tingkat abadi. Su Xiao tahu bahwa ia terlalu ceroboh, yang merupakan konsekuensi dari meremehkan Zhang Jia. Tetapi Su Xiao tidak berencana untuk pergi dari sini dan melukai dirinya sendiri. Dengan bergabungnya Zhang Er, kedua belah pihak yang berimbang kekuatannya langsung menghajar Su Xiao. Sekalipun Su Xiao berelemen tanah sebagai perisai, kekuatan kedua lawan lebih tinggi daripada Su Xiao, sehingga peran elemen tanah jauh lebih kecil. Dalam waktu singkat, Su Xiao sudah terluka. Su Xiao kembali berdiri dari tanah dan memuntahkan seteguk darah. Bagus sekali. Aku sudah lama tidak terluka. Aku tidak menyangka hari ini aku menderita kerugian saat kau terluka. Tolong jangan beri aku kesempatan, atau aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Petik 2. Setelah itu, Su Xiao bergegas ke arah mereka, hanya separuhnya. Su Xiao tiba-tiba mengubah arahnya dan berlari ke seberang. Melihat Su Xiao ingin lari, keduanya tentu saja tidak berniat melepaskannya, jadi mereka mulai mengejar dengan putus asa. Karena hubungan yang semakin erat, jarak di antara mereka bertiga perlahan-lahan mulai menipis. Apakah sistemnya ada? Adakah cara untuk meningkatkan kecepatan? Aku harus cepat. Su Xiao bertanya pada sistem dalam hatinya. Tidak mungkin. Su Xiao tahu jika ia terus berlari seperti ini, cepat atau lambat ia akan tertangkap, jadi lebih baik memulai dulu untuk melihat apakah sistem memiliki sesuatu yang bagus. Apakah tuan rumah lupa bahwa ia masih memiliki salinan Lingbo Weibo yang belum dikultivasi? Tuan rumah dapat memilihnya, dan sistem dapat membantu tuan rumah memahaminya dengan cepat. Hanya membutuhkan 500 poin pengetahuan. Bagaimana? Apakah kau membutuhkannya atau tidak? Tidak banyak kesempatan untuk mendapatkan diskon seperti itu. Tuan rumah harus menghargainya, kata sistem dalam hati Su Xiao. Sudah terlambat. Kau masih memikirkanku. Mendengar bahwa sistem membutuhkan pengetahuan, Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk berkata. Namun, perkataan Su Xiao terpotong oleh sistem. Tuan rumah tahu bahwa sistem ini tidak maha kuasa. Jika kau ingin mendapatkan, kau harus membayar. Jika kau ingin mendapatkan tanpa membayar, dari mana datangnya hal baik seperti itu? Sistem kembali mengaktifkan mode biksu tangnya. Menatapnya semakin dekat, Su Xiao tahu ia tak bisa menunda lagi. Bagus. Aku akan membayar pengetahuannya. Cepatlah. Saat suara Su Xiao mereda, Su Xiao merasakan aliran data mengalir dari otaknya, dan seketika Su Xiao merasa tubuhnya menjadi ringan. Su Xiao dapat dengan jelas merasakan bahwa ia perlahan-lahan memperlebar jarak. Ding, poin pengetahuan tuan rumah saat ini adalah 1.300 poin. Kuharap tuan rumah dapat mengisi ulang dan melunasi poin pengetahuannya sesegera mungkin. Suara sistem bergema di hati Su Xiao. Meskipun Su Xiao perlahan bisa menjauh, ia tetap menggunakan kekuatannya untuk menciptakan berbagai masalah, berharap dapat menahan mereka dan mengulur waktu untuk kepergiannya sendiri. Namun, Zhang San di belakang Su Xiao juga memiliki pemikiran yang sama, sehingga bola api akan sesekali jatuh ke sisi Su Xiao. Untungnya,
Kekuatan Su Xiao tidak lemah, ditambah langkah mikrolingbo yang luar biasa, Su Xiao dapat dengan mudah menghindar setiap saat. Meskipun tidak akan membahayakan Su Xiao, hal itu memperlambat lajunya, yang membuatnya tidak dapat lolos dari kejaran keduanya. Ketiganya saling kejar-kejaran seperti ini. Tak lama kemudian, mereka selesai berlarian di sekitar wilayah itu. Namun, mereka semua mengejar di hutan, dan hari sudah malam, jadi tak seorang pun melihat mereka. Mungkin Tuhan tidak berpihak pada Su Xiao dan melarikan diri. Seorang pria tiba-tiba muncul di hadapan Su Xiao, dan ia mengenakan pakaian yang sama dengan dua orang di belakangnya. Saat Su Xiao menggunakan sistem untuk mendeteksi, ia tak dapat mendeteksinya. Su Xiao tahu bahwa pria ini jelas berada di atas level abadi. Hanya bertatap muka, Su Xiao belum sempat berbalik, orang itu sudah bergerak, Su Xiao bahkan tak punya kesempatan untuk melawan, ia langsung tertembak. Bahkan Su Xiao pun tak bisa melihat dengan jelas bagaimana ia melakukannya. Ia hanya bisa berkata bahwa kekuatan pria ini mengerikan. "Bos!" Melihat pria di depannya, Zhang San dan istrinya berteriak. Setelah mendengarkan kata-kata mereka berdua, Su Xiao tahu bahwa pria ini adalah bos keluarga Zhang. Sepertinya ia adalah orang terkuat di keluarga Zhang. Su Xiao berdiri dan menatap ketiga orang di depannya. Su Xiao terus-menerus memikirkan solusi di dalam hatinya, bahkan bertanya apakah sistem punya solusi. Sayangnya, Su Xiao sama sekali tidak bisa memikirkan cara. Bahkan sistem yang mengaku maha kuasa pun terdiam. Su Xiao tahu bahwa sepertinya ia benar-benar akan terjebak di sini kali ini, karena bos Zhang terlalu berat tadi. Sejauh ini, Su Xiao masih kesulitan untuk berdiri, apalagi melawan. Melihat Zhang Er, yang datang kepadanya selangkah demi selangkah, Su Xiao tahu bahwa ia sudah tamat. Pada saat ini, sosok Wang Ying, Jiang Ke, dan Baisa melayang melewati matanya satu persatu. Su Xiao menatap orang di depannya, meskipun ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, tetapi Su Xiao tidak rela berakhir seperti ini, jadi ia meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Pedang bayangan diam-diam muncul di tangan Su Xiao. Su Xiao berencana untuk menggantinya dengan pedang bayangan nanti. Bahkan jika itu kematian, Su Xiao juga ingin membuat dirinya mati dengan benar. Lebih baik menukar satu nyawa dengan nyawa lainnya. Jika tidak, ia akan mati di jalan pertempuran. Namun, tepat ketika Zhang Er hendak mendekati Su Xiao, sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Tanpa sepatah kata pun, sosok ini langsung melukainya ketika Zhang Er tidak bereaksi. Saat ini, kita dapat melihat lelaki tua yang tiba-tiba muncul di hadapan Su Xiao. Bab 229. Siapa kau? Ini urusan keluargaku. Tolong jangan ikut campur. Melihat putra kedua yang kalah telak, Zhang berkata kepada lelaki tua itu. Sayang sekali, di hadapan Zhang, lelaki tua itu sama sekali tidak menanggapi, seolah-olah ia tidak pernah memperhatikan Zhang. Akibatnya, bos Zhang tentu saja marah, tetapi intuisinya mengatakan bahwa orang ini tidak mudah diprovokasi, jadi bos Zhang tidak bertindak. Pada saat ini, putra kedua Zhang juga perlahan berdiri dari tanah, tetapi lelaki tua itu tidak menunjukkan belas kasihan saat itu, jadi putra kedua Zhang sama sekali tidak memiliki kemampuan. Bahkan berdiri pun sangat sulit. Setelah berdiri beberapa saat, ia hanya bisa memilih untuk mencari tempat duduk dan beristirahat. Namun, tatapannya penuh kebencian. Lagi pula, jika lelaki tua itu tidak bertindak tiba-tiba, ia tidak akan seperti ini. Baru setelah ia mencapai tingkat keabadian, situasi saat ini tidak ada, jadi putra kedua Zhang tidak berdamai. Ia merasa malu karena kecerobohannya dan serangan diam-diam lelaki tua itu. Sayang sekali, karakternya yang tak pernah mencari kesalahan pasti akan menyulitkannya untuk melanjutkan perjalanan. Siapa kau? Kau seharusnya tahu bahwa ini wilayah keluarga Zhang, jadi siapapun kau, kuharap kau tidak menghentikan kami, kata Zhang kepada lelaki tua itu. Aku hanya orang yang lewat. Alasan aku membantu adalah karena aku tak bisa meremehkannya. Lagi pula, ada begitu banyak dari kalian yang dikelilingi orang lain, dan kekuatan mereka yang dikelilingi tidak sebaik dirimu. Karena kau begitu tak tahu malu, itu artinya kau tidak layak menjadi seorang pendekar. Jadi, selama kalian bisa bertarung satu persatu, selama ada yang menang, aku tidak akan pernah peduli. Pria tua itu berkata kepada kerumunan. Baiklah, karena kalian bilang begitu, kami akan mengirim seseorang untuk bertarung, tetapi kami harus selalu merencanakan posisi, kalau tidak, apa yang akan terjadi ketika Su Xiao melarikan diri. Bos telah melihat kecepatan Su Xiao, jadi tentu saja ia perlu waspada. Melihat percakapan mereka berdua, aku tidak bisa ikut campur lagi, dan aku seperti bidak catur dalam permainan di antara mereka. Mereka tidak peduli apa yang mereka pikirkan, dan mereka tidak ingin bertanya apakah mereka bersedia, jadi mereka membuat keputusan sendiri. Meskipun Su Xiao sangat tidak berdaya,
Su Xiao tidak memiliki cara sedikit pun, tetapi bagi Su Xiao, ini juga hal yang baik. Lagi pula, selama kau bisa bertahan, kau bisa diselamatkan ketika Tuan Ye Feng datang bersama orang-orang. Petik 2. Namun, Su Xiao mulai khawatir lagi saat ini. Bagaimanapun, Zhang Jia memiliki kekuatan yang besar, dan dia tidak tahu seberapa kuat orang-orang yang dibawa oleh tuannya. Namun, Su Xiao tidak mengkhawatirkan Tuan Ye Feng, tetapi bagaimana dia bisa bertahan sampai kedatangan tuannya. Tepat ketika Su Xiao sedang melamun, lelaki tua itu membuat perjanjian dengan Zhang Jia. Melihat kali ini Zhang Jia tiga tua keluar lagi, muncul di depan Su Xiao, awalnya kakak tertua akan mengirim dua tua untuk bertarung. Namun, putra kedua baru saja dipukul oleh lelaki tua itu, dan sekarang dia belum pulih, jadi dia hanya bisa membiarkan putra ketiga melakukannya. Sebenarnya, kakak tertua Zhang tidak menyerah pada lelaki tua itu, tetapi dia memiliki tujuannya sendiri. Dia ingin menunda waktu, dan masih ada orang yang datang. Meskipun kekuatannya tidak sebaik mereka, kemenangan terletak pada jumlah orang. Yang disebut jumlah orang berarti kekuatan besar. Selain itu, Zhang tertua harus berjuang untuk waktu pemulihan bagi anak kedua. Karena sang bos yakin bisa menahan lelaki tua misterius itu, selama Laosan yang terluka parah dan mereka berurusan dengan Su Xiao, menahan lelaki tua itu juga merupakan pilihan yang baik. Oleh karena itu, bos Zhang yang telah mengetahui dua hal ini akan menyerah sementara dan setuju dengan lelaki tua misterius itu. Hanya saja Su Xiao tidak punya waktu untuk memikirkannya. Lagi pula, meskipun Laosan baru saja menembus level abadi, hanya Su Xiao, yang merupakan kekuatan harga menengah level naga, yang masih dikalahkan oleh Zhang San bahkan dengan bantuan kekuatannya. Lagi pula, Zhang San juga mahir dalam kemampuan api, jadi keunggulan Su Xiao sulit ditunjukkan di depan Zhang San. Adapun lelaki tua misterius itu, dia juga tahu bahwa satu lawan satu hanya sementara, karena dia melihat bahwa putra kedua keluarga Zhang sedang mati-matian dalam penyembuhan. Pria tua itu tahu bahwa selama putra kedua Zhang sembuh, mereka tidak akan terus mematuhi perjanjian itu. Jadi lelaki tua itu hanya bisa berharap kekuatannya akan segera tiba. Ya, kemunculan lelaki tua itu bukanlah suatu kebetulan, melainkan karena lelaki tua itu selalu melindungi Su Xiao. Ia adalah Long Feifei yang dikirim untuk melindungi Su Xiao. Meskipun Long Feifei tidak langsung mengenali Su Xiao, Long Feifei tetap sangat memperhatikan keselamatan Su Xiao. Jadi, aku mengirim lelaki tua itu, berharap dapat membantu Su Xiao mengatasi kesulitannya saat ia dalam bahaya. Jadi setelah Su Xiao menyinggung Zhang Jia di Provinsi Sichuan, lelaki tua itu melaporkan situasi berbahaya Su Xiao kepada Long Feifei, dan Long Feifei juga menjawab bahwa dia akan mengirim seseorang untuk membantu sesegera mungkin. Meskipun dikatakan bahwa klub tertinggi Long Feifei mungkin tidak memiliki kekuatan yang cukup, dan tidak ada cara untuk memperpanjangnya selama itu, tetapi Nanjia bisa. Ingin tahu punggung Long Feifei masih memiliki keluarga selatan keluarga teratas. Bahkan lelaki tua di depannya berasal dari keluarga selatan yang misterius, sehingga Long Feifei dapat dengan cepat menanggapi panggilan lelaki tua itu untuk meminta bantuan. Hanya saja Nanjia membutuhkan waktu untuk bergerak, jadi yang harus dilakukan lelaki tua itu sekarang adalah menunda. Dua orang di lapangan telah memasuki panas putih, meskipun Su Xiao jatuh ke dalam kerugian, tetapi Zhang San ingin mengalahkan Su Xiao bukanlah hal yang mudah. Bagaimanapun, Su Xiao dapat memiliki kekuatan rumah, yang berasal dari pertempurannya sendiri satu demi satu, jadi Su Xiao memiliki pengalaman praktis yang kaya. Tidak mudah untuk mengalahkannya. Namun, ketika persaingan antara kedua orang di lapangan sedang panas-panasnya, suasana di luar berubah, dan sekelompok orang berpakaian hitam tiba-tiba muncul di samping orang-orang di kedua sisi. Ketika lelaki tua itu melihat penampilan pria berpakaian hitam itu, ia tahu bahwa ia dalam masalah, karena orang yang datang bukan dari pihaknya sendiri. Karena ia bukan teman, hanya ada satu kemungkinan. Bukan hanya lelaki tua itu, tetapi juga Zhang yang tertua terkejut, karena ia dapat merasakan bahwa kekuatan semua orang bagus, dan bahkan salah satu dari mereka memberinya perasaan yang sama dengan orang di hadapannya. Tetapi orang-orang ini bukan pasukannya sendiri, jadi ia akan merasa gelisah, bos takut akan hal-hal ini, pihak lelaki tua itu akan mendapatkan bala bantuan. Haha, untunglah kita tidak melewatkan pertunjukan sebagus ini, kata salah satu pria berpakaian hitam. Tetapi mereka semua hitam dan bertopeng, jadi tidak ada yang bisa mengenalinya. Siapa kalian? Tanya Zhang, menatap sekelompok orang di depannya. Tentu saja, kami temanmu, karena tujuan kami sama, yaitu mencegah Su Xiao meninggalkan Provinsi Sichuan hidup-hidup. Jadi, kita harus bersekutu sekarang. Apa? Apa kau masih takut kami akan menyakitimu? Pria berbaju hitam itu berkata kepada Zhang Jia. Setelah mendengarkan pria berbaju hitam itu, pria tua misterius itu tidak dapat melakukannya, karena jika kedua kelompok di depannya benar-benar bekerja sama, akan sangat sulit baginya dan Su Xiao untuk pergi.
Namun berbeda dengan pria tua itu, kakak tertua Zhang justru senang setelah mendengarkan pria berbaju hitam itu. Karena selama orang-orang berpakaian hitam ikut campur, pasti ada harapan untuk membunuh Su Xiao. Selama Su Xiao mati, kekalahan mereka malam ini sepadan. Apakah kau benar-benar di sini untuk membunuh Su Xiao? Nah, kalau memang begitu, kita tidak perlu bekerja sama. Lagi pula, tujuan kita sama. Zhang San berkata kepada pria berpakaian hitam itu. Meskipun Su Xiao ditekan oleh Zhang San dan tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang terjadi di luar, Su Xiao mendengar apa yang mereka katakan. Su Xiao tahu ini benar-benar merepotkan. Dia harus pergi dari sini sesegera mungkin, kalau tidak dia akan berada di sini. Sekalipun ada lelaki tua misterius yang membantu dirinya sendiri, Su Xiao tahu bahwa lelaki tua itu seharusnya tidak berdaya sekarang, dan apakah lelaki misterius itu akan membantu dirinya sendiri dalam situasi ini masih belum diketahui. Dalam sekejap, Su Xiao telah membuat keputusan, meningkatkan pelepasan elemen tanah di hatinya, dan kemudian Su Xiao dengan sengaja membocorkan kelemahan. Zhang San menamparkan Su Xiao. Su Xiao langsung meninggalkan pengepungan dengan kekuatan ini, dan kemudian Su Xiao pergi dari sini tanpa henti. Mengetahui Su Xiao pergi, Zhang San merenung bahwa ia telah terperangkap dalam pengkhianatan Su Xiao. Orang-orang di seberang juga melihat Su Xiao pergi, jadi mereka semua mengejarnya. Awalnya, pemimpin berpakaian hitam dan Zhang Jia ingin menyusul, tetapi mereka dihentikan oleh lelaki tua misterius itu. Kekuatan ketiga pria itu setara. Untuk sesaat, lelaki tua misterius itu mampu melawan 1 lawan 2, tetapi setelah waktu yang lama, lelaki tua itu jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, lelaki tua yang berada di keluarga selatan tidak lemah dalam seni bela diri, jadi meskipun ia telah jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan, ia masih bisa berjuang melawannya. Adapun Su Xiao, ia telah menghilang tanpa jejak, tetapi Su Xiao sendiri tidak mudah, meskipun ia telah siap untuk menerima telapak tangan Zhang Sani. Tetapi kekuatan Zhang San ada di sana. Su Xiao membayar harga untuk telapak tangan Zhang Sani, dan ia berlari sejauh ini dengan dukungan yang kuat. Dapat dikatakan bahwa Su Xiao juga kelelahan sekarang, ditambah malam pertempuran terus-menerus, kekuatan internal dalam tubuhnya hampir habis. Kegigihan Su Xiao adalah alasan mengapa ia bisa bertahan. Namun, meskipun ia tahu kondisi fisiknya, Su Xiao tidak berhenti karena ia tahu jika ia berhenti, ia akan langsung disalib oleh para pengejarnya. Situasi mereka saat ini, jika mereka bertemu, sebenarnya tidak akan ada perlawanan sedikitpun. Malam ini panjang. Saat tertidur, ia hanya merasa sudah waktunya untuk memejamkan mata dan membukanya kembali, tetapi ini adalah waktu yang panjang dan berbahaya bagi Su Xiao. Bab 230. Ces, cepatlah. Dia terluka. Dia tidak bisa lari jauh. Dia pasti ada di dekat sini. Tolong perhatikan dan jangan lewatkan satu sudut pun. Suara orang berpakaian hitam yang sedang berbicara terdengar di telinga Su Xiao. Ya, Su Xiao tidak pergi, karena baru saja Su Xiao bertemu dengan seorang pria berpakaian hitam yang merupakan makhluk abadi tingkat rendah. Setelah pertarungan, Su Xiao terluka parah dan melarikan diri. Meskipun Su Xiao kemudian menggunakan jarum perak untuk menyembuhkan lukanya, Su Xiao bukanlah dewa. Dia tidak bisa menyembuhkan lukanya dengan cepat. Dia hanya bisa meredakan rasa sakitnya. Mendengarkan kata-kata di sekitarnya, Su Xiao juga mengumpulkan banyak energi. Lagi pula, jika mereka tahu, itu akan menjadi pertempuran yang sengit. Su Xiao terbaring diam di tanah, hanya ada beberapa helai daun di tubuhnya untuk menutupi tubuhnya. Seorang pria berpakaian hitam datang ke sisinya, tetapi dia tidak menemukan Su Xiao. Dia pergi ke sisi Su Xiao dan menginjak tangan Su Xiao. Meskipun kesakitan, Su Xiao tidak berani bereaksi, hanya bisa menahan diri untuk tidak bersuara. Akhirnya, pria itu tidak menemukan Su Xiao dan meninggalkannya. Setelah melihat pria itu pergi, Su Xiao menghela napas dalam-dalam. Lagi pula, ini terlalu berbahaya. Jika ketahuan, sangat sulit untuk melarikan diri menurut situasi Su Xiao saat ini. Pada saat yang sama, Su Xiao juga mengetahui pengaruh mereka melalui obrolan mereka. Mereka adalah orang-orang langit dan bumi. Tetapi setelah mengetahui identitas mereka, Su Xiao juga lega mengapa mereka ingin bunuh diri. Lagi pula, Su Xiao membawa mereka terlalu banyak masalah ketika mereka berada di kota X. Sekarang Su Xiao telah membuat begitu banyak keributan di provinsi Sichuan. Tidak heran orang-orang dari surga dan bumi society akan mengambil kesempatan ini untuk bertarung. Lagi pula, Su Xiao sendirian di sini. Tidak ada yang akan membantunya. Ini adalah kesempatan terbaik mereka. Su Xiao sangat mengingat nasib surga dan bumi society. Jika bukan karena surga dan bumi society itu sendiri, tidak akan berada di tempatnya sekarang.
Jika bukan karena fakta bahwa dia baru saja menghabiskan 500 poin pengetahuan untuk menukar kamuflase senior untuk sistem, Su Xiao mungkin telah ditemukan. Di saat yang sama, Su Xiao juga sangat mengagumi kemampuan kamuflasenya yang kuat. Kamuflase tingkat lanjut memungkinkan Su Xiao dengan cepat menyamarkan penampilan sekitarnya, sehingga tidak mudah ditemukan. Sebenarnya, itu juga karena kita tidak memiliki persepsi. Lagi pula, persepsi seorang prajurit sangat halus, dan ia dapat menemukan banyak hal yang sulit dideteksi dengan mata telanjang. Namun, persepsi membutuhkan banyak energi, sehingga umumnya hanya sedikit orang yang menggunakannya. Melihat semua orang di sekitarnya telah pergi, Su Xiao juga tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama, jadi dia harus pergi dengan cepat, atau dia akan ditemukan tewas nanti. Namun, Su Xiao tidak memilih arah lain, tetapi siap untuk kembali ke sana, karena Su Xiao berpikir bahwa tempat yang paling berbahaya adalah yang paling aman. Tetapi setelah kembali, Su Xiao menemukan bahwa tempat itu telah berubah total. Setiap pohon besar telah menjadi sepotong kayu. Su Xiao tahu bahwa dia pasti telah melalui perang besar setelah dia pergi, kalau tidak, dia tidak akan pernah seperti ini. Hanya tidak tahu bagaimana orang tua misterius itu sekarang, Su Xiao sangat berterima kasih padanya, jadi memutuskan untuk mencari, melihat apakah Anda dapat menemukan jejak orang tua misterius itu. Lagi pula, jika bukan karena diriku sendiri, orang tua itu tidak akan berpartisipasi di dalamnya, dan sekarang aku tidak tahu hidup atau matiku. Namun, setelah mencari lingkaran Su Xiao, dia tidak menemukan apapun. Sebaliknya, dia ditemukan oleh orang lain. Sekarang dia berhasil melarikan diri dari jejak dan menjalani kehidupan pelarian lagi. Untungnya, Provinsi Sichuan memiliki banyak hutan, dan hutannya sangat luas, sehingga Su Xiao dapat dengan mudah menghindari semua orang yang mengincarnya begitu ia memasuki hutan. Tak dapat dipungkiri, Su Xiao hanya bisa diam-diam mencari tempat untuk bersembunyi, menunggu sampai Tuan Ye Feng datang. Namun, takdir memang menggoda. Ketika Su Xiao ingin mencari lelaki tua itu, ia tak dapat menemukannya. Namun, ketika ia menyerah, ia mendapati dirinya terbaring di hadapannya. Tubuh lelaki tua itu terluka di banyak tempat, dan kini ia kehilangan kesadaran, sehingga ia terbaring di hadapan Su Xiao, darah bercucuran di sekujur tubuhnya. Melihat penampilan lelaki tua itu yang menyedihkan, Su Xiao segera mengeluarkan jarum perak untuk menghentikan pendarahannya. Lagi pula, jika darah terus mengalir, lelaki tua itu tak akan sanggup lagi. Setelah menghentikan pendarahan, Su Xiao menggunakan jarum perak untuk membantu lelaki tua itu dengan perawatan sederhana, dan lelaki tua itu pun perlahan mulai tersadar. "Nak, kenapa kau masih di sini? Cepat pergi, atau mereka akan mengejarmu nanti." Setelah melihat Su Xiao, lelaki tua itu tidak peduli dengan luka-lukanya, tetapi membiarkan Su Xiao pergi terlebih dahulu. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Su Xiao merasa sangat terharu. Lagi pula, ia dan dirinya sendiri tidak bertopeng, tetapi ia sangat membantu dirinya sendiri. "Tidak apa-apa. Mereka tidak akan bisa menyusul untuk sementara waktu. Aku akan membantumu sembuh dulu, lalu kita pergi bersama," kata Su sambil tersenyum dan mengeluarkan jarum perak untuk membantu penyembuhan. Namun, lelaki tua itu terus mendesak Su Xiao untuk pergi lebih dulu, tetapi Su Xiao menolak. Lagi pula, jika Su Xiao pergi, Su Xiao akan merasa dirinya terlalu buruk. Di masa depan, hal ini akan menjadi iblisnya sendiri. Karena Su Xiao tidak ingin pergi, lelaki tua yang terluka parah itu hanya bisa membiarkan Su Xiao merawatnya. Namun, pada saat kritis perawatan Su Xiao, orang-orang dari masyarakat surga dan bumi datang ke sini lagi, tetapi untungnya, Su Xiao mengamati dan menemukan bahwa kekuatan orang-orang itu tidak terlalu kuat. Jadi Su Xiao punya keputusan dalam sekejap, yaitu menyelesaikannya dengan tenang, jika tidak, biarkan mereka menggigit ekor mereka sendiri. Su Xiao langsung menjebak mereka dengan kemampuan kayu, dan kemudian memenggal kepala mereka dengan bilah angin sebelum mereka sempat bereaksi. Melihat orang-orang yang tidak bernapas, Su Xiao mengubur mereka di dalam tanah lagi. Bagaimanapun, ini dapat memperlambat waktu penemuan mereka. Setelah itu, Su Xiao mempercepat perawatan lelaki tua itu. Setelah lelaki tua itu mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, Su Xiao membantu lelaki tua itu pergi. Namun, setelah Su Xiao pergi, sekelompok orang lain dari Heaven and Earth Society merasa mereka ada di sini. Setelah mengamati cukup lama, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Mereka hanya bisa menghubungi pemimpin berbaju hitam melalui telepon. Karena takut diserang, mereka menetapkan batas waktu untuk melaporkan tempat duduk mereka. Namun, pasangan yang diserang Su Xiao tidak menanggapi, jadi mereka tahu pasti ada yang tidak beres sebelum mereka datang. Harus kuakui, pengaturan mereka sangat bagus. Mereka tidak memberi Su Xiao dan yang lainnya kesempatan untuk saling menghancurkan. Ketika pemimpin berbaju hitam datang, pemimpin berbaju hitam itu masih memiliki sedikit luka di tubuhnya.
Seluruh tubuhnya tampak tidak terkalahkan. Meskipun konon mereka berdua bertarung melawan lelaki tua misterius itu tadi, mereka tidak menang dengan mudah. Keduanya sangat menderita, kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan lelaki tua itu pergi begitu saja. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa lelaki tua itu hanyalah pendukung kuat ketika dia pergi. Dia pingsan tak lama setelah pergi. Jika bukan karena Su Xiaogang, ia pasti sudah menjadi tawanan masyarakat langit dan bumi. Ces, mereka pasti ada di dekat sini, dan lihat jejak kaki dua orang itu, artinya Su Xiao juga ada di dekat sini. Biarkan semua orang yang masih mencari di luar sana kembali. Aku tidak percaya mereka bisa lari dari langit, kata pemimpin berbaju hitam itu kepada keluarganya. Namun, ia tahu bahwa apa yang dikatakannya memang benar. Senyum Su benar-benar mengelak, dan mereka berada di bawah pemimpin berbaju hitam. Namun, pemimpin berbaju hitam itu tidak menyadarinya. Tepat setelah Su Xiao mengubur seseorang di dalam tanah dengan kemampuan tanahnya, Su Xiao tiba-tiba memikirkan cara untuk mengubur dirinya sendiri di dalam tanah. Maka Su Xiao langsung membuat lubang, lalu turun bersama lelaki tua itu. Setelah itu, Su Xiao hanya menutupinya dengan tanah, lalu Su Xiao memperkuat daya muntahnya agar orang tidak jatuh ketika berdiri. Namun, Su Xiao tidak menyangka pemimpin berbaju hitam akan datang sendiri. Meskipun ini bisa menyembunyikan beberapa orang, pemimpin berbaju hitam jelas tidak termasuk. Untungnya, pada akhirnya tidak ditemukan, dan Su Xiao juga sangat senang. Sekarang yang harus dilakukan Su Xiao hanyalah menunda waktu, menunggu hari itu tiba. Setelah menetap di dalam tubuh lelaki tua itu, Su Xiaobian pergi. Su Xiaobian menggunakan kemampuan lokalnya untuk membuka jalan bawah tanah, dan kemudian menciptakan kekacauan di mana-mana. Tujuan Su Xiao melakukan ini adalah untuk membingungkan publik dan membuat orang-orang tidak bergaul dengan Su Xiao dan yang lainnya. Saat itu pukul 3 pagi, artinya, masih ada 2 jam tersulit. Selama 2 jam ini berlalu, bahaya Su Xiao akan melemah. Ketika Ye Feng dan yang lainnya tiba besok, mereka tidak akan punya kesempatan lagi. Jadi, Su Xiao, satu-satunya yang harus mereka lakukan sekarang adalah bertahan. Namun, tepat ketika Su Xiao membunuh 2 orang dan hendak pergi, Su Xiao diawasi. Pria ini adalah putra kedua Zhang. Setelah beberapa waktu berkultivasi, luka putra kedua telah pulih lebih dari setengahnya. Jadi setelah melihat Su Xiao, dia tidak memberitahu orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, dia siap untuk menangkap Su Xiao sendiri. Dengan cara ini, dia pasti bisa menarik perhatian Zhang Tianyu dan membalas dendam atas kematian saudaranya. Sayang sekali dia terlalu percaya diri. Jika dia tidak terluka, Su Xiao jelas bukan lawannya, tetapi dia masih sedikit lebih buruk daripada Su Xiao. Su Xiao memanfaatkan kesempatan itu dan tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Sebelum anak kedua itu bereaksi, bayangan di tangan Su Xiao mengakhiri hidup anak kedua itu. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas bersembunyi dan berhasil membunuh seorang master tingkat abadi. Ding, beri hadiah 500 poin pengetahuan kepada tuan rumah. Tuan rumah saat ini memiliki 1.300 poin pengetahuan. Tolong teruslah berusaha untuk menyelesaikan lebih banyak tugas dan jadilah manusia seperti dewa sesegera mungkin. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.